Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sekarang lagi ada di Grebek KBA, Gerakan Basmi Pandemi COVID-19 di Kampung Berseri Astra. Dan tentunya ini merupakan kerjasama antara PT Astra International TBK bersama dengan Sinergi yang menyelenggarakan Zoom ini. Dan dengan topik kali ini tentunya penting banget karena berkaitan dengan pangan. Ini kebutuhan pokok kita tentunya. Ini judulnya Membangun Kemandirian Pangan di Era New Normal yang akan dibawakan oleh Bapak Herdian Satria SPAM tentunya. Beliau merupakan ahlinya di bidang ini karena beliau juga merupakan CEO, owner juga dari perusahaan yang bergerak di bidang pangan dan juga pertanian tentunya. Ini sangat kalau bertanya kepada beliau karena beliau juga selain secara teori menempuh pendidikan di bidang tersebut, beliau juga merupakan praktisinya, praktek langsung ya. Dan sebelum menuju Kang Herdian Satria, tentunya ada Mbak Yulika di sini yang tentunya tetap sehat selalu, mudah-mudahan Mbak Yulika. Halo Mbak Yulika, apakah sudah ada di tengah-tengah kita? Sepertinya Mbak Yulika sudah ada tuh. Lagi di Oke, kantor ya Mbak ya? iya betul. Apa kabar Kang Hamal, Bapak Ibu semua? Baik-baik, Mbak. Sehat alhamdulillah. Mbak Iya. Yulika, bagus sekali bajunya ungu begitu. Nampaknya keren sekali tuh ungu ya. Biar Silakan Mbak semakin segar untuk ya. Iya, makasih Kang Hamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi. semua. Biasanya kita kelas pendampingan untuk Grebek KBA siang ya. Hari ini kita pagi karena ada beberapa agenda juga yang lain. Tapi harapannya nanti semangatnya karena pagi-pagi harusnya makin lebih semangat ya dengan tema yang baru nih. Pada kesempatan kali ini temanya berbeda, agak sedikit berbeda. Kalau di pertemuan agak flashback dikit ya. Kalau di pertemuan pertama kita banyak soal kesiapan komunitas dalam penanggulangan COVID gitu ya. Di pertemuan kedua kita lebih banyak terkait swamedika untuk apa yang bisa kita lakukan di rumah. Dan di pertemuan ketiga ini kita akan membahas banyak terkait dengan ketahanan pangan ya. Sebenarnya nanti akan banyak berbicara soal peluang bisnis yang lebih besar gitu, tapi juga hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah gitu dengan menanam dan membuat ketahanan pangan keluarga dari rumah gitu. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu DSA dan KBA yang sudah submit proposal ataupun berkas untuk penilaian Grebek KBA itu. Nah, selebihnya sih semangat Bapak Ibu dan semangat pemberdayaan Bapak Ibu terutama ya dalam penanggulangan COVID, harapannya terus digalakan, protokol COVID di tingkat desa ataupun kampung tetap dijalankan walaupun sepertinya sudah mulai beraktivitas juga ya Bapak Ibu. Seperti saya hari ini udah mulai masuk kantor dan semoga apresiasi dari gerakan basmi pandemi COVID di KBA ini juga tetap menjadi gerakan bersama untuk sama-sama kita sadar bahwa COVID ini menjadi PR kita sama-sama gitu untuk kita gerak sama-sama. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga hari ini jadi pertemuan terakhir yang punya manfaat ya, memiliki manfaat untuk Bapak Ibu. Yang pasti ilmu hari ini harapannya nggak cuma bisa dipelajari oleh Bapak Ibu ya, jangan lupa untuk di-share, kemudian dibagikan kepada Bapak Ibu yang lain atau masyarakat di daerah, kampung, ataupun desa Bapak Ibu masing-masing. Ya, sampai jumpa nanti di pengumuman hasil ya, pengumuman pemenang, dan semoga nanti hasilnya yang terbaik lah buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih banyak Mbak Yulika telah memaparkan paparannya barusan ya. Dan Bapak Ibu semua, telah ada di tengah-tengah kita juga Kang Satrianya. Kang Satria sudah ada, Herdian Satria. Oke, mungkin sudah cukup ya. Baik, kalau begitu Hamal langsung saja terhubung kepada Mas Herdian Satria. Akang sebetulnya ya, karena orang Jawa Barat, masih daerah Jawa Barat. Kang Herdian, Iya, Damang. Kang Hamal. Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah sehat. Ini Bapak Ibu semua dari se-Indonesia nih, Kang? Iya nih mantep-mantep nih. Jauh-jauh dari Makassar, dari Riau, dari Maluku ya. Bekasi ada di Bekasi ya? Ada dari Bekasi. Bulala ya. Kemudian Jadi tadi nanti saya lihat, mungkin akan memaparkan mengenai kemandirian panganannya berkaitan dengan kultur-kultur di masing-masing daerah dan lain-lain gitu, Kang ya. iya, cuman saya nanti banyak yang mau bahas pertanian skala pekarangan aja ya. Jadi apa saja komoditi-komoditi yang bisa ditanam di pekarangan gitu. Baik, baik. Baik, Mas Herdian, silahkan buat Mas Herdian untuk memaparkan materinya. Bapak Ibu sepertinya sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan. Oke. Udah ada gambarnya? Sudah Sudah ada, muncul? Pak. Sudah ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk Kang Amal dan juga Mbak Yulika Rinjani ya dari apa beliau selaku dari PT Astra kan? Betul? Betul. Iya, terima kasih atas kesempatannya Mbak dan juga buat teman-teman semua dari KBA seluruh Indonesia ya yang ada dari disebutkan dari Bekasi, dari Pekayon, dari mana lagi itu dari Riau, dari Maluku, dari Makassar dan lain sebagainya gitu ya. Tidak bisa sebutkan satu persatu. Intinya kita satu Indonesia. Oke, buat Bapak Ibu semua, alhamdulillah saya diberi kesempatan lagi oleh teman-teman Rumah Sinergi setelah beberapa hari kemarin dengan teman-teman Karang Taruna Jawa Barat sharing juga dengan materi yang hampir sama gitu ya terkait dengan membangun kemandirian pangan di era COVID-19 atau era new normal. Khususnya sekarang ini kita temanya di Kampung Berseri Astra atau KBA. Sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan nama saya Herdian Satria. Saya merupakan petani dan juga co-founder dari foodtable.farm. Jadi lokasi kebun kami itu di Bogor tepatnya Jawa Barat. Jadi kalau ada apa namanya di Jawa Barat itu banyak ya, bukan hanya Bandung saja. Meskipun saya juga aslinya dari Bandung, tapi sekarang saya berkebun bersama teman-teman tuh di Bogor, di Jawa Barat begitu Bapak Ibu semua. Oke. Ini nomor HP saya di 085221236263 barangkali Bapak Ibu membutuhkan. Kemudian juga Instagram dan juga ini lokasi kebun kami. Oke, kita langsung saja. Bentar. Oke. Saya mengawali materi ini dengan kebanggaan menjadi seorang petani karena sekarang generasi petani itu tergerus ya, tergerus oleh arus industrialisasi dan juga khususnya anak-anak muda ini yang tertarik terhadap pertanian itu cukup jarang, kayak gitu kan. Jadi ya saya ingin apa istilahnya ya sebagai tagline lah bahwa harus jadi petani itu bangga karena sekali lagi yang namanya petani itu dibutuhkan selama apa istilahnya selama sepanjang hayat manusia lah kurang lebih seperti itu ya. Dan alhamdulillah ketika beberapa tahun ke belakang sempat diliput juga oleh koran Tempo, darah muda di ranah tani sempat masuk headline, kemudian juga di Trubus panen cabai organik, alhamdulillah ini liputan kami, kemudian ini bersama tim kami, jadi saya ingin membuat wajah baru di dunia pertanian ini, gaya-gaya cowboy gitu ya, ala-ala cowboy Amerika dan juga petani Amerika itu gayanya gini Bapak Ibu. Jadi bukan lagi pakai caping, bukan lagi pakai kaos yang sehari-hari dipakai itu aja atau kotor-kotoran. Jadi kita ingin menciptakan frame bahwa petani itu asik, petani itu menyenangkan. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kita rebranding wajah pertanian itu dengan konsep kekinian. Dengan gaya milenial lah kurang lebih seperti itu. Karena ini buat mengajak anak muda Bapak Ibu, biar anak muda itu berpartisipasi lagi di kegiatan pertanian, khususnya di pendekatan urban farming khususnya ya. Oke, ini produk kami. Ini sedikit ini aja ya, bukan promosi sih, mengenalkan saja. Pertama ada siaran sehat, kemudian instalasi, agroedukasi wisata dan landscape. Branding kegiatan kami selama di kebun Bapak Ibu. Kita juga banyak menerima khususnya pertama sih siaran segar begitu atau siaran sehat kita saat ini supply ke supermarket, kemudian juga
banyak sekali kunjungan dari teman-teman yang ingin belajar di kebun, yang itu anak-anak sekolahan gitu ya. Dan juga kemarin sempat menerima juga beberapa perusahaan-perusahaan. Oke, kita langsung masuk ke tema aja ya, Kang dan juga Bapak Ibu semua. Kita mengetahui bahwa sekarang kita bahas tentang ketahanan pangan ya Bapak Ibu. Jadi pangan itu kan sebenarnya kebutuhan dasar umat manusia ya, selama ini tidak tergantikan. Jadi selama manusia belum bisa mengganti pangan atau bahan makanan itu dengan kaca, dengan plastik, dengan apalagi dengan karet ban misalnya, atau dengan lain sebagainya macamnya, maka selama itu juga produk pertanian itu masih dibutuhkan oleh umat manusia. Kayak gitu. Dan bahkan potensi Indonesia yang cukup luas ini, diantaranya sangat luas, potensi sumber daya alam dan juga hayatinya sangat luar biasa. Jadi pertanian itu kita lihat dalam segmentasi yang luas. Itu bukan hanya produk tanaman saja ya, atau tumbuhan-tumbuhan saja, tetapi ada sektor peternakannya, ada sektor perikanannya ya, atau kelautannya dan sebagainya macamnya. Itu juga menjadi kebutuhan dasar umat manusia. Adapun dengan ketahanan pangan, pertama, kita harus mengetahui bahwa produk pangan, kemudian juga akses untuk menjangkau pangan, dan juga keamanan pangan itu pertama tersedia, yang kedua terjangkau dan stabil. Jadi saat ini juga sudah beberapa waktu belakang mulai kesulitan ya, karena beberapa kali sistem PSBB itu diberlakukan begitu ya, jadi diperpanjang terus sehingga supply bahan pangan itu sempat tersendat dan juga mengakibatkan beberapa produk itu mengalami kelangkaan begitu. Tapi ada juga yang harganya masih stabil dan sebagainya macamnya. Oke, dan ini kemarin ada laporan dari FAO tahun 2020 pandemi COVID dan ancaman krisis pangan kayak gitu ya. Di laporan akhir 2019 kemarin 135 juta orang di 55 negara itu mengalami food insecurity atau krisis pangan atau rawan pangan. Dan juga 75 juta anak itu mengalami stunting dan 17 juta anak itu mengalami gizi kurang. Kemudian dampak COVID-19 terhadap pangan dunia itu mengakibatkan kenaikan jumlah orang dengan rawan pangan atau krisis pangan. Penyebabnya antara lain kapasitas produksi berkurang akibat physical distancing, kemudian juga distribusinya terganggu akibat pembatasan wilayah atau PSBB ya, sehingga supply dan demand tidak seimbang Bapak Ibu. Kayak gitu ya. Nih, kita sebagai contoh ini, jadi produk pertanian yang mungkin sampai saat ini Bapak Ibu makan di meja makan, sebelum sampai di tangan ibu-ibu khususnya, dibeli oleh ibu-ibu di kios sayur ataupun di pedagang keliling, pertama itu mereka mengalami di Indonesia khususnya ya seperti ini tahapan-tahapannya begitu kurang lebih. Jadi petani itu tahapan ke pengepul kecil, kemudian juga ke pengepul besar, kemudian ke pasar induk, kemudian retail, kios sayuran, tukang sayur sampai ke kita gitu ya. Jadi cukup panjang istilahnya supply chain-nya kayak gitu. Hanya memang itulah yang berlaku, kecuali kalau misalnya kita langsung ke end user atau konsumen akhir itu bisa juga. Tapi pada umumnya seperti inilah petani-petani kita dalam memasarkan hasil panennya. Namun ketika pandemi ini semua akses itu tertutup atau ada blockchain network kayak gitu ya. Jadi semua tertutup sehingga menyulitkan hasil panen itu untuk supply kayak gitu. Jadi petani-petani itu mengalami kesulitan seperti kemarin ya. Seperti kemarin sempat viral juga di media sosial. Itu di beberapa daerah ada yang hasil panen itu tidak terserap pasar kayak gitu ya, karena beberapa terhalang oleh PSBB atau beberapa juga marketnya itu tutup akibat PSBB yang diberlakukan kayak gitu, seperti supermarket ataupun hotel dan restoran dan kafe kayak gitu ya. Oke, next. Dan ini kemarin ada yang rame ya, akibat pandemi COVID-19 petani sayuran sulit jual hasil panen. Tantangannya begitu teman-teman petani di Indonesia saat COVID-19. Petani di Gunung Kidul bagikan hasil panen ke warga cukup dibayar dengan doa. Ujung-ujungnya apa? Karena tadi kesulitan juga mereka mengakses pasar. Dan terakhir petani sawit kesulitan akses pangan saat pandemi COVID-19. Jadi ini di Sumatera khususnya yang biasa sawit itu diekspor ke luar negeri itu
ditutup juga pasar luar negeri ya. Jadi kesulitan akses kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, namun di sini juga ada pergeseran pola konsumen akibat COVID-19. Nah, juga coba beradaptasi ya Bapak Ibu ya, khususnya produk pertanian. Nah, sekarang tren do it yourself atau kita melakukan kegiatan baru itu untuk menambah skill baru di rumah itu dengan kegiatan seperti berkebun dan memasak makanan sehat kayak gitu ya. Kemudian sekarang juga webinar atau web seminar itu mulai menjamur seperti yang sekarang kita lakukan di Zoom ini Bapak Ibu. Ada juga di kuliah WhatsApp atau Keluap, ada juga di IG live streaming, YouTube dan lain sebagainya macamnya. Banyak medianya ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga sekarang masyarakat Indonesia itu kecenderungannya lebih menjaga diri ya kayak gitu. Bagi yang belum pandai memasak ini biasanya mereka lebih pada pilihan membeli healthy food kayak gitu. Dan sekarang online market itu mulai menggeser modern market kayak gitu ya. Kemarin saya sempat main juga ke beberapa supermarket itu cukup sepi, relatif sepi karena tadi lah diberlakukannya PSBB dan lain sebagainya macamnya. Dan juga cashless utility, jadi sekarang pembayaran itu minim sekali ya dengan pembayaran cash, tapi lebih kepada aplikasi-aplikasi pembayaran kayak gitu dari mulai seperti GoPay, OVO ataupun e-banking kayak gitu ya. Dan sekarang masyarakat Indonesia itu lebih senang menyenangi empon-empon atau jamu. Jadi jamu itu sebagai lifestyle baru masyarakat Indonesia ya Pak Ibu ya. Ini saya ngambil dari tulisan Pak Yuswa Hadi yaitu di tahun 2020. Oke. Next. Oke. Berkebun menyenangkan selama di rumah aja. Jadi sampai sekarang kita masih fase di rumah aja ya di beberapa daerah. Karena juga khususnya di Jabodetabek itu masih melalui masa transisi. Di Jawa Barat itu masih PSBB sampai tanggal 12 Juni. Nah, mungkin beberapa daerah juga masih ada berlakukan PSBB ya. Jadi masih kegiatan masih selama di rumah aja. Dan kalau saya ingin share begitu ya, kalau kita itu untuk menambah skill baru atau menambah hobi baru, ya sekarang ketika ingin menanam, kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan. Nah, makanya kalau saya sebutnya ini di awal, menanam yang dimakan dan juga memakan yang ditanam. Kayak gitu. Jadi, kebutuhan rumah tangga kita atau keluarga kita harus tahu dulu. Kayak gitu, apa saja misalnya yang disenangi. Kayak gitu, misalkan buncis, bayam, dan sebagainya macamnya. Kemudian kita bisa manfaatkan berkebun ini di rumah aja ataupun selama di rumah itu dengan manfaat kegiatan atau metode tumpang sari di pekarangan. Contoh cabai keriting, daun bawang dan juga kangkung. Nah, ini juga ada fungsi Bapak Ibu atau tomat, sawi dan serai. Fungsinya apa? Pertama, kita bisa panen di awal seperti kangkung panen di awal atau sayuran daun bisa panen di awal. Kemudian juga daun bawang atau serai ini yang memiliki aroma khas itu sebagai penangkal hama atau istilahnya penolak hama kayak gitu, repellent lah kalau bahasa hama penyakitnya. Dan juga cabai keriting bisa panen di akhir. Kemudian juga mengasah kreativitas dan juga mengurangi stres, udara rumah lebih sejuk, imunitas tubuh meningkat, dan juga bisa sebagai sumber pendapatan baru kayak gitu ya. Jadi kita bisa mulai berbisnis juga nih dari online market kayak gitu kan dengan produk pertanian kayak gitu ya. Oke. Dan adapun sumber gizi kebun pangan keluarga ataupun di pekarangan untuk keluarga kita itu ada macam-macam ya Bapak Ibu. Karbohidrat itu nggak selamanya harus nasi, khususnya saya tadi ada warga Maluku ya, ternyata di Maluku juga nggak makan makanan utamanya itu bukanlah nasi atau berbahan dari beras begitu kan, ada yang lainnya kayak gitu ya. Jadi bisa manfaatkan singkong, ubi jalar, sukun, kentang dan sebagainya macamnya. Protein pun banyak, jadi protein juga bisa didapatkan dari misalnya kalau buah ada dari pisang, kemudian juga kedelai juga bisa, kacang tanah juga bisa, telur ayam juga bisa, ikan juga bisa, jamur juga bisa. Jadi banyak ya kayak gitu. Lemak juga bisa didapatkan dari kacang tanah, dari kedelai, dari susu. Kemudian vitamin A bisa didapatkan juga dari misalnya yang bisa ditanam di pekarangan, misalnya bayam, sesim misalnya atau sawi. Vitamin C bisa kita tanam juga tomat, jeruk begitu ya. Kemudian juga zat besi bisa kita dapatkan dari daun jantung pisang, bayam, dan mineralnya banyak ya. Kalau mineral dari sayur-sayuran juga banyak, kangkung, timun, semangka dan sebagainya macam. Oke, ini kemandirian pangan dari pekarangan Bapak Ibu semua. Jadi
Tadi saya mendapatkan info kalau misalnya Bapak Ibu sebenarnya udah melakukan ya hal-hal seperti ini, cuman emang saya hanya sedikit mereview saja terkait dengan pertanian di pekarangan kayak gitu ya. Jadi yang pertama ini saya ingin mengambil contoh hidroponik sederhana kayak gitu kan, ada juga vertical garden, ada juga menanam di polybag atau media limbah, ada juga budidaya ikan dalam ember atau budik damber, kemudian juga ada juga menanam atau tanam buah dalam pot atau bola pot, dan juga pergola tanaman merambat Bapak Ibu kayak gitu ya. Jadi ini pertama kami ataupun saya ingin share menanam di pekarangan juga kita harus memikirkan efisiensi biaya atau kebutuhannya ataupun apa saja yang bisa kita manfaatkan dari bahan-bahan rumah tangga. Sebagai contoh seperti ini, ada hidroponik sederhana kayak gitu. Kita bisa menggunakan wadah nampan plastik atau apa ini sebutannya saringan plastik begitu ya. Dengan tatakannya begitu. Jadi sebagai wadah untuk menanam dari hidroponik sederhana ini. Atau yang kedua, kita juga bisa melihat ini menggunakan styrofoam buah Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membeli buah di tukang buah atau main ke supermarket, biasanya suka banyak nih styrofoam buah yang tidak digunakan ataupun yang disimpan begitu saja. Jadi kita bisa minta atau bisa membeli dengan harga cukup terjangkau kayak gitu. Kalau minta yang gratis gitu ya, biasanya itu bisa kita manfaatkan juga menggunakan untuk hidroponik sederhana. Kemudian juga botol minuman juga bisa kita gunakan kayak gitu ya. Adapun bahan-bahannya seperti biasa, ada bahan benih tanaman, media tanam, bisa menggunakan rockwool, arang sekam, kokopit dan sebagainya macamnya. Nutrisinya juga ada. Kemudian juga netpot dan juga gelas plastik kayak gitu. Adapun ini vertical garden atau vertikultur, kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang tidak luas, tapi kita juga bisa mendapatkan hasil yang cukup optimal, Bapak Ibu. Ini yang pertama, kita bisa memanfaatkan dari botol-botol bekas kayak gitu yang kita cat ulang kayak gitu kan, agar terlihat lebih estetika dan juga lebih indah kayak gitu dengan menanam beragam jenis sayuran. Kemudian juga kita juga bisa memanfaatkan, sebagai contoh aja Bapak Ibu ya, sebagai contoh saja, kita juga bisa memanfaatkan talang-talang air bekas gitu ya, untuk ditanam secara vertikal kayak gitu, baik itu bersusun ataupun menyusun secara rak susun kayak gitu. Terus kemudian kita juga kalau misalnya di daerahnya ataupun di wilayahnya masih banyak bambu, bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Ini bambu kita juga bisa manfaatkan untuk menanam secara vertikultur atau vertical garden kayak gitu ya. Dan ini alat-alatnya bahannya seperti ini, kemudian juga bahannya ada tanah, kompos, pupuk kandang, dan tanaman. Saya rasa Bapak Ibu udah jauh lebih mahir lah kayak gitu ya, hanya sebagai review saja. Kemudian juga menanam di polybag atau limbah barang-barang yang tidak terpakai kayak gitu ya. Sebagai contoh, pertama polybag, yang kedua plastik limbah minyak atau deterjen atau pewangi kayak gitu yang sudah diproses terlebih dahulu seperti dicuci, dibersihkan dengan sabun dan sebagainya macamnya, dijemur kayak gitu. Kemudian juga ada limbah ban kendaraan, kemudian juga bahan-bahannya ada tanah, kompos, pupuk kandang, benih tanaman. Kemudian ini budidaya ikan dalam ember ini lagi ngehits sekarang di YouTube kayak gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan sebagai protein hewani kayak gitu, sumber protein hewani dan juga kebutuhan mineral hingga vitamin kita, vitamin tubuh keluarga itu melalui kegiatan budidaya ikan dalam ember atau budik damber. Adapun alat dan bahannya antara lain ember 80 liter, kemudian gelas plastik, kawat, arang batok kelapa untuk memfilter dari kotoran ikan ini. Kemudian ada benih ikan atau benih lele, ada juga bibit kangkung, ada juga tang, solder, seperti itu. Dan ini tanam buah dalam pot atau tabung pot, ini cukup lama ya, kita mengenali hal ini kayak gitu kan. Alatnya ada pot tanaman, drum atau planter bag. Bahan-bahannya ada tanah, arang sekam, pupuk kandang, dan bibit buah. Kemudian juga pergola tanaman merambat. Nah, ini pergola tanaman merambat, kita juga bisa menanam yang dibutuhkan oleh keluarga kita. Sebagai contoh, misalnya kalau keluarga kita senang tanaman buah, ada juga tanaman buah, contohnya anggur merah atau anggur hijau lonjong yang lagi ramai juga sekarang, rasanya cukup manis. Kemudian juga kita bisa manfaatkan besi pagar kita, atau kita bisa membuat sendiri
lanjarannya menggunakan bambu misalnya atau kayu atau baja ringan kayak gitu ya, dengan menyambungkan benang nilon atau tali majun dan juga kawat kayak gitu ya, dan juga lanjaran bambunya. Kemudian bahan-bahannya ada tanah, harang sekam, pupuk kanan, dan bibit tanaman. Kayak gitu ya. Selain dari anggur ada juga tanaman herbal, misalnya ada serai, ada binahong dan sebagainya macamnya. Atau misalnya pengen daun cincau juga bisa, kemudian juga ada tanaman pare untuk tanaman sayurannya. Kayak gitu. Ini bahan dapur sebagai sumber kehidupan. Benih atau bahan tanaman yang bisa kita peroleh dari bahan dapur, pertama yang bisa kita gunakan juga untuk sebagai sumber benih, kemudian juga sebagai pupuk kompos, kayak gitu. Dan ini cara membuat benih tanam dari bahan dapur, ini sebagai contoh saja ya. Jadi kita juga sebagai efisiensi dari pengeluaran biaya untuk kebutuhan menanam di pekarangan, kita juga bisa mendapatkannya langsung dari sisa-sisa belanja ataupun sisa-sisa bahan yang telah dimasak begitu ya. Seperti contohnya cabai yang sisanya masih ada masih bisa kita gunakan kayak gitu, kita ambil cabai yang mulai membusuk, kemudian juga kita belah, kemudian juga kita ambil bijinya, kemudian bijinya dikeringkan. Setelah dikeringkan baru kita bisa gunakan sebagai benih untuk dilakukan pembibitan kayak gitu ya. Seperti itu. Contoh cabai ya. Kemudian juga ini pupuk kompos. Pupuk kompos juga kita bisa menggunakan limbah-limbah sisa makanan kayak gitu ya. Sebagai contoh ada daun-daun kering yang bisa kita ambil di luar rumah. Sebentar. Kemudian juga ada sisa-sisa potongan buah-buahan, kemudian juga ada sisa-sisa daun-daunan seperti daun cesim, potongan daun cesim dan sebagainya macamnya. Kemudian kita untuk membuat kompos ini kita masukkan ke dalam campuran tadi, kita campurkan dengan tanah yang sudah dihaluskan, kemudian campur-campur, diaduk dan juga disiram menggunakan mol ataupun air biasa itu dengan rentang waktu sekitar 2-3 hari, dan juga diulangi terus-menerus, ditambah lagi bahan-bahan organiknya, kemudian juga disiram lagi, diaduk, dan juga sampai sekitar 1 bulan itu dipanen dalam keadaan pupuk kompos yang matang. Seperti itu. Dan ini sebagai contohnya, bahan N itu dari hijau-hijauan, C itu atau karbon dari yang kering-keringan, begitu ya, dipotong kecil-kecil dengan ukuran 1-5 cm, hampir sama seperti tadi. Kurang lebih 1 bulan itu bisa dipanen, kayak gitu, dan juga hasil panennya nanti diayak untuk buang butiran besar sehingga kompos bisa dimanfaatkan. Kayak gitu. Nah, ini ada sedikit tambahan terkait dengan peluang bisnis pertanian pekarangan Bapak Ibu semua. Kita juga bisa membuat sebagai sarana pendapatan baru ya, kayak gitu kan. Membuat semacam produk-produk yang bisa kita jual gitu ya kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, kayak gitu ya. Pertama itu produknya ada di makanan kemasan atau sayuran kemasan, atau paket diet sayuran misalnya, kayak gitu. Atau juga misalnya paket bahan-bahan sayuran misalnya. Misalnya buat untuk sayur sop, bahannya apa saja, sayur asam, bahannya apa saja, dan sebagainya macamnya dalam satu paket. Kemudian juga penghijauan lingkungan kerja, itu juga bisa sebagai sarana bisnis baru, dan juga kita juga bisa memanfaatkan penjualan sarana produksi atau bibit hasil semayan, itu bisa kita jual kepada teman-teman kita, atau tanaman yang sudah berbuah. Atau juga kalau misalnya new normal, dengan new normal tadi, misal agrowisata, kayak gitu ya, sayuran langsung petik di kebun gitu kan, jadi sensasi panen langsung di kebun dengan menerapkan standar protokol kesehatan gitu ya, atau dengan ini konsumsi pribadi untuk penghematan dan peningkatan nilai gizi, atau dengan juga paket pelatihan edukasi berbayar kayak gitu ya, sebagai sarana pendapatan baru buat Bapak Ibu semua kayak gitu ya. Kemudian next ini ada simulasi usaha lahan pekarangan kayak gitu ya. Asumsinya setiap rumah itu memiliki luas lahan itu kurang lebih yang bisa dimanfaatkan 20 meter, misalnya 20 meter persegi 5 kali 4. Nah, ukuran 3 kali 5-nya itu atau 15 meter persegi itu areanya ditanami dengan populasi tanaman itu sekitar 375 pohon, kayak gitu, sayuran ini ya kita, karena yang bisa dimanfaatkan di pekarangan biasanya sayuran. Kemudian juga asumsi menanamnya itu, kita mengasumsikan bahwa setiap rumah ataupun ini Bapak Ibu dalam keadaan berkelompok,
cangkul dan spray itu sudah dimiliki oleh kelompok atau juga dapat menggunakan gayung dan juga ember untuk menyiram. Kemudian juga modal awalnya itu dimulai dari tray semainya, kita hanya bermodal yang 200 lubang, sekitar harganya 20 ribuan kalau di Pulau Jawa. Itu dengan harga misalnya tadi 375 kita membutuhkan 2 tray semai, artinya 400 lubang tanam dengan harga 40.000 misalnya. Biaya produksinya, stok pupuk komposnya di rumah tangga sudah punya Bapak Ibu nih, asumsinya seperti itu. Jadi kita bisa membeli benihnya, benih pakcoy atau cesim dengan harga 15.000, kemudian media tanam dengan harga 100.000 rupiah, kemudian juga pestisida organik dengan harga 25.000 misalnya. Kalau misalnya kita belum bisa menyediakan media tanam organik dan juga pestisida organik begitu ya. Seperti itu media tanamnya, contohnya ada kokopit dan sebagainya macamnya atau arang sekam untuk sebagai tambahan selain dari pupuk kompos ini. Kemudian juga total biaya investasi awal itu sebesar Rp180.000. Dan juga panennya itu panen di usia 30 hari itu mencapai 350 pohon misalnya. Jadi semua nggak panen, jadi ada yang gagal panen sekitar 5% Bapak Ibu. Jadi sekitar 25 kilo kita panen dengan asumsi 1 kilonya itu populasinya 14 pohon, kurang lebih seperti itu. Atau 14 tanaman lah, kurang lebih seperti itu. Dan harga jual, kalau kami di perkotaan biasanya menjual itu dengan paket biar kelihatan lebih murah itu dengan sistem Rp5.000 per 250 gram. Biasanya seperti itu harga jualnya. Seperti itu. Jadi harga kalau bisa diasumsikan per kilo ataupun itu harganya mencapai 20.000 per kilogram sehingga total pendapatannya mencapai 500.000 dan keuntungannya sekitar 320.000 rupiah. Kayak gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya ingin dikemas, kita taruhlah 20.000-nya buat beli plastik untuk dikemas kayak gitu kan. Atau misalnya ibu-ibu punya inisiatif untuk menggunakan goodie bag kayak. Jadi itu masih 50-50 kayak gitu ya. Atau taruhlah bersihnya itu 300.000 kurang lebih. Kayak gitu. Ini untuk yang ditanami luas 20 meter persegi tadi ya? Iya, ya betul. Ini asumsi ya, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada contohnya di Temanggung begitu ya. Saya baru dapat info tadi kayak gitu ya. Jadi para petani pekarangan itu mereka sudah membuat market sendiri kayak gitu dengan nama Pasar Pertanian Pekarangan atau Pastakaran di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Kayak gitu ya, dari mulai hasil panen yang dikumpulkan dari kelompok seperti itu di rumahnya masing-masing, dibentuklah atau dibuatlah dengan packaging standar modern market begitu, tapi mereka memasarkannya langsung ke end user kayak gitu ya, karena dulunya masih belum diberlakukan PSBB atau pandemi COVID itu belum ada kayak gitu ya, mereka mengandalkan kegiatan-kegiatan pasar tani itu seperti di Car Free Day kayak gitu ya, hari Minggu misalnya di pusat keramaian, kemudian juga di perkantoran dinas misalnya ataupun perkantoran perusahaan kayak gitu. Namun ketika diberlakukan pandemi COVID ini, mereka juga atau teman-teman ini memiliki ide baru yaitu memasarkannya itu melalui media sosial kayak gitu ya, dengan sistem pre-order kayak gitu. Ini sebagai contohnya produknya itu ada tomat, kemudian juga ada aneka macam sayuran. Nah ini sistem pre-order yang mereka lakukan begitu ya. Ini baru kemarin H-9 Lebaran kayak gitu ya. Jadi dibuka itu mulai jam 9 sampai jam berapa? Jam 4 sore kalau nggak salah. Bisa mengunjungi outletnya di Temanggung atau dikirim. Jadi mereka juga membuka sistem delivery order. Kalau nggak salah saya baca itu biaya ongkirnya itu Rp1.000 per 1 kilometer. Jadi kalau misalnya jarak rumah kita itu sekitar 10 km, berarti kita menambah ongkirnya itu sekitar 10.000 kayak gitu. Jadi free ongkir lagi. Pemesanan itu dilakukan menghubungi dengan nomor WhatsApp yang ada di media sosialnya kayak gitu. Ini sebagai contoh ya. Jadi ternyata juga di pekarangan juga bisa sampai skala bisnisnya seperti ini kayak gitu dengan konsep pemasaran yang juga pengemasan itu mengikuti standar tidak jauh dengan standar model market kayak gitu. Kemudian ini sebagai contoh gerakan kebun pangan komunitas yang pernah saya bersama teman-teman lakukan kayak gitu. Ini bersama anak muda di Bandung. Dan ini juga partisipasi komunitas wisata tanaman. Ini juga bersama teman-teman Karang Taruna dan juga kita juga bersama ini ya, pengurus Majelis Taklim Al-Hikmah di Kota Bandung gitu ya. Kemudian juga ini kami juga berkegiatan bersama bersama ibu-ibu arisan
di kebun hidroponik yang dikelola ibu-ibu arisan Komplek Perumahan Tegalega Permai Kabupaten Bogor di Jawa Barat. Kayak gitu ya, ini dari mulai sebelumnya sehingga jadinya instalasi dan juga pemasaran. Dan ibu-ibu ini ternyata juga luar biasa, sekitar pembukuannya cukup bagus. Kemarin laporan ke saya pembukuannya hanya memasarkan di komplek perumahan saja mendapatkan income hingga saat ini sekitar 2,6 juta yang dikumpulkan untuk kas kegiatan ibu-ibu arisan. Kayak gitu ya, kemarin dari beragam jenis sayuran ini. Itu. Kemudian juga ini di teman-teman pemuda Kampung Gunung Dahu di Bogor juga Bapak Ibu, dari area area kebun pangan komunitas kayak gitu kan, yang sekitar 300 meter persegi diolah oleh teman-teman pemuda dengan beragam jenis beragam jenis teknologi pertanian atau sistem pertanian kayak gitu ya. Ada kegiatan pertanian vertikal vertical garden dengan bambu atau juga permaculture dengan konsep pedengannya itu diberikan penahan erosi dari bambu ya, karena di desa sana itu potensinya bambu luar biasa. Dan kemarin dari petakan-petakan itu ada report ke saya, khususnya timun ya, karena mereka nanam timun juga sebagai salah satu produknya. Ini produk timun Kyuri atau timun Jepang. Itu dari ukuran lahan lahan bedengan itu 3 kali 1 meter itu udah 80 kilo panennya. Kemudian tomat itu dari lahan 2 lahan ukuran 3 kali 1 meter itu atau 6 kali 2 meter itu sudah panen tomat mencapai 100 kilo kayak gitu. Hanya memang ketika kemarin harganya karena di desa ya, harganya oleh tengkulak dihargai murah, akhirnya oleh teman-teman dibagikan ke tetangga kayak gitu ya. Namun saya udah wanti-wanti kalau ada satu bedengan di sebelah sana atau 5 bedengan itu saya bilang itu dipasarkan kalau bisa ya kayak gitu. Jadi jangan sampai hanya diberikan saja kayak gitu. Dan ini pendampingannya karena selama pandemi COVID ini saya tidak bisa ke sana atau bersama teman-teman. Akhirnya via video call WhatsApp kayak gitu. Jadi kegiatan pendampingan kami kayak gitu. Dan juga seperti itu saja untuk hari ini ya. Alhamdulillah bisa berbagi gitu ya. Saya atas nama tim dan juga para petani mengucapkan pertanian jaya kepada Bapak Ibu semua gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Herdian. Ini buat Bapak Ibu semua, tadi materinya sudah selesai dulu karena sekarang sudah sesi pertanyaan ya tentunya. Silahkan buat Bapak Ibu semua yang mau bertanya boleh melalui kolom chat di Zoom di sebelah kanan biasanya. Kalau di handphone itu ada di bawah. Kemudian ada partisipan, kemudian silahkan di chat di situ. Silahkan tanyakan apa yang berkaitan dengan Bapak Ibu semua hadapi di masing-masing kampungnya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang Hamal mau bacain dulu. Atau mau Raisen boleh dari KBA Talagasari. Silahkan. Baik, kalau tidak ada, Hamal mau bacain ini aja deh. Pertanyaannya, Kang Herian. Ya. Oh iya, ada. Boleh, silahkan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat waktunya Pak Hardian. Mohon maaf ini saya juga lagi kerja nih. Nggak apa-apa, lagi Pak. ngantor. Iya. Tapi alhamdulillah masih bisa mengikuti pelatihan ya. Kaitannya sama ketahanan pangan. Oke, mungkin saya sedikit mau bertanya, Kang. Enggak. Ya, jadi terkait untuk ketahanan pangan ini saya juga ingin tahu karena di wilayah kita juga kan sedikitnya mungkin banyak juga lahan tidur ya selain mungkin pekarangan rumah juga. Betul. Cuma fokus kita ke pekarangan rumah karena udah jadi metode kita juga di KBA Talagasari. Nah, kira-kira untuk jenis-jenis yang bisa kita tanam itu kira-kira di masa pandemi ini kira-kira yang lebih efektif itu apa aja ya, Kang? Biar kita juga bisa menyiapkan segala sesuatunya gitu. Jenis-jenis tanaman yang cepat lah, lebih cepat mungkin ya. Lebih cepat bisa kita panen lah karena emang di masyarakat sendiri ya
cenderung kebanyakan pingin cepat hasilnya. Itu aja sih Kang. Betul. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Boleh silakan langsung dijawab. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan jenis-jenis tanaman yang yang bisa dilaksanakan ataupun dibudidayakan di area pekarangan atau area komunitas gitu ya, lahan-lahan tidur. Itu sebenarnya paling mudah itu pendekatannya itu pendekatan tanaman hortikultura, khususnya di tanaman sayuran Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah, kalau ingin maksimalkan lahan yang ada, kayak gitu kan, kita bisa juga melakukan pendekatannya itu pendekatan dengan sistem tumpang sari, kayak gitu ya. Jadi kita maksimalisasi atau optimalkan lahan itu dengan beragam jenis tanaman yang bisa kita tanam, begitu kan, dengan beberapa kali panen, kayak gitu ya. Sebagai contoh tadi, saya menyebutkan salah satunya adalah dengan menanam cabai rawit, kemudian juga kangkung dan juga daun bawang kayak gitu ya. Jadi pertama sambil menunggu cabai rawitnya itu pindah tanam selama fase pembibitan, kita bisa ditanam juga di sekitarnya itu menanam sayuran daun, misalnya kangkung, pakcoy atau cesim dan lain sebagainya macamnya. Kemudian juga di sela-sela itu kita bisa tanam daun bawang kayak gitu ya. Dan ketika cabai rawit atau cabai merah ini siap pindah tanam, maka tanaman kangkung atau sayuran daun ini seperti kangkung, pakcoy, cesim, dan sebagainya siap panen, kayak gitu kan. Daun bawang juga sekitar sebulan lagi siap panen, kayak gitu ya. Kemudian juga tanaman sayuran daun dipanen, kemudian juga tanaman tanaman cabai rawit atau cabai merah ini dipindah tanam, kayak gitu. Jadi sehingga keuntungannya itu maksimal kayak gitu, atau hasil panennya menjadi maksimal kayak gitu. Nah, kemudian itu ya masukan saya begitu ya, kalau misalnya menanam yang cepat dan juga bisa langsung dipanen kayak gitu ya. Jadi atau optimalkan lahan yang ada itu dengan beberapa kali panen kayak gitu. Itu mungkin Bapak. Oke, Begitu, makasih Bapak ya. Pak Ardian. Ya, Makasih. kayak gitu. Ya. Siap. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi, tapi Hamal mau bacain dulu yang di kolom chat ya, Banyak Kang ya. Boleh ya, Kang? Siap. Sebelum nanti ke Pak Jalil, boleh Pak Jalil mau raise hand, tapi sekarang Hamal mau bacain dulu yang ini nih, yang di kolom chat. Bagaimana cara menawarkan hasil pertanian ke swalayan? Nah, itu ada pertanyaannya ya dari Pak Ahmad Mudakir. Siap. Terima kasih pertanyaannya Pak Ahmad Mudakir ya. Salam kenal ya Pak Ahmad. Nah, pengalaman kami begitu ya, untuk melakukan hasil pertanian itu yang pertama atau yang pastinya kita harus memiliki produk, kayak gitu. Artinya produk pertanian yang sudah dipanen dari komunitas atau kebun pekarangan kita. Karena sekali lagi itu sebagai sampel awal kayak gitu. Kemudian yang kedua, kita harus tahu dulu produk apa saja yang dibutuhkan dari supermarket tersebut kayak gitu. Biasa supermarket itu kalau misalnya di pekarangan ataupun di konsep pekarangan dengan komunitas itu mereka membutuhkan tanaman-tanaman yang pokok kayak gitu ya, seperti sayuran daun ataupun cabai merah ataupun timun dan lain sebagainya macamnya kayak gitu. Itu biasa seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhannya apa saja. Yang kedua, kita juga harus bisa mengikuti ritmenya. Ritme dalam artian dari mulai QC-nya seperti apa, kemudian standar kontrolnya seperti apa, kemudian juga grade-nya seperti apa, kayak gitu ya. Dan juga harus tahu juga bisa mengikuti yang namanya prinsip 3K. Yang pertama terkait dengan kuantitasnya kita harus bisa penuhi, kuantitas pemesanannya atau orderan bisa kita penuhi, kemudian juga kualitasnya kita harus tahu yang diinginkan, kemudian juga kontinuitas kayak gitu ya. Nah, biasanya yang paling sulit itu kita memenuhi kontinuitas ini di fase ketiga secara kontinu, karena biasanya supermarket itu swalayan itu nggak ingin bekerja sama dengan user atau dengan kita selaku petani itu hanya sekali panen dibeli udah aja putus kayak gitu. Tidak seperti itu. Mereka ingin jangka panjang, sustain, dan juga terus menerus atau continue kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu nih. Nah, sebagai contoh pernah juga teman kami di daerah Karawang khususnya, mereka juga menjual secara komunitas ataupun dari pertanian pekarangan ini dijual ke namanya
hypermarket atau hypermart ya yang ada di Karawang kayak gitu. Tapi untuk memenuhi tadi, pertama kuantitasnya harus terpenuhi, kualitasnya terpenuhi, kemudian kontinuitas, mereka menggandeng beberapa petani kayak gitu. Jadi tidak hanya satu petani, di Pekarangan banyak petani sehingga diprogram misalnya satu rumah misalnya Pak Ahmad ini cukup menanam bayam misalnya, bayam dengan kuantitas panen misalnya setiap hari atau 2 minggu sekali itu 3 kilo misalnya harus bisa dipenuhi kayak gitu ya. Jadi Pak Ahmad sudah bagaimana merancang sistem apa istilahnya merancang program tanamnya itu untuk memenuhi pasar yang diinginkan kayak gitu. Jadi ada satu petugas yang yang keliling-keliling untuk memprogram masing-masing kelompok kayak gitu atau anggota kelompoknya seperti itu. Kalau ingin memasarkan kesesuaian itu dengan kelompoknya kayak gitu ya, seperti itu. Jadi itu teknisnya seperti itu. Yang paling penting tadi yang saya bilang, jadi kalau di lain itu kita harus bisa memenuhi harus tahu dulu produk apa saja yang diinginkan oleh swalayan, kemudian juga harus bisa memenuhi khususnya K3 tadi, kuantitas, kualitas, dan kontinuitas kayak gitu. Dan paling penting kalau misalnya pengen tahu informasinya, terus datangnya langsung ke swalayan-swalayan swalayan yang ingin kita incar ataupun ingin kita masukkan barang-barang hasil panen kita kayak gitu ya, dan biasanya ketemu langsung dengan bagian purchasing kayak gitu. Jadi nanti disitulah mulai ada kalau misalnya kita udah cocok nih, udah cocok, kita punya barangnya, kemudian juga barangnya cocok juga dengan standarisasi dari swalayan, nanti kita main atau nego-nego harga dengan pihak swalayan. Hanya memang kalau swalayan itu jarang sekali yang sistem pembayaran itu langsung cash. Jadi siap-siap juga Bapak Ibu harus menyediakan modal lebih kayak gitu untuk pembayaran biasanya berjenjang ya, berbeda ya, ada 2 minggu sekali kayak gitu, ada juga yang sebulan sekali baru dibayar kayak gitu, tergantung kebijakan swalayan tersebut kayak gitu. Oke, itu dia sudah terjawab ya. Ya. Jadi dari awal juga harus prepare dulu dan survei juga ya kebutuhan pasarnya Iya. seperti apa ya Kang ya. Kemudian juga kekuatan kita udah kuat belum nih kayak gitu kan untuk memenuhi standarisasi pasar kayak gitu ya. Misalnya kuantitinya, misalnya siap nggak nih kalau misalnya ada satu pesanan dari supermarket misalnya ya, cabai merah 100 kilo atau 50 kilo per hari kayak gitu misalnya ya, atau 50 kilo per minggu misalnya, karena ini komunitas di Pekarangan kan juga hasil panennya juga kan bisa dimengerti lah begitu kan, berbeda dengan di lahan yang cukup luas kayak gitu. Ini saya langsung studi kasus langsung lahan Pekarangan ya Kang ya, karena kita membicarakan optimalisasi lahan Pekarangan kayak gitu. Oke, itu dia. Boleh Pak Jalil. Tadi katanya mau nanya Pak Jalil nih dari Maluku nih Kang. Siap, Pak Jalil. Selamat kenal. Silahkan di open mic aja Pak Jalil. Kalau tidak ada mungkin Hamal ke pertanyaan selanjutnya aja dulu. Ini pertanyaannya dari Muhammad Syajiansyah. Ini sistem bagi hasil dengan anggota kelompok seperti apa tuh yang baik, Kang? Oke, itu tergantung dari kebijakan kelompoknya. Cuman yang umum begitu ya, sekitar 70 atau 80% itu dibagikan ke anggota kelompok yang menanamnya sebagai modal dia untuk memutarkan kembali. Kemudian sisanya sekitar 20% atau kurang dari 20% atau 5-10% itu digunakan untuk uang kas yang bisa diputarkan oleh kelompok tersebut, misalnya untuk pembelian sarana packaging atau untuk pemberian atau insentif kepada petugas yang mengatur program tanam kayak gitu. Jadi disitulah pengaturannya, selain dari hak dari anggota kelompok semua, ada juga hak juga dari petugas program tanamnya yang fokus untuk bisa memenuhi keinginan market kayak gitu, seperti itu. Jadi misalnya ada juga, kita juga bisa petugas itu berfungsi juga sebagai petugas yang mendeliver kayak gitu kan, mendeliver produk kita ke user ataupun ke customer kita kayak gitu. Itu harus ada insentifnya yang bisa kita kurangi kayak gitu. Atau juga kita untuk memenuhi sarana pasca panen misalnya kayak gitu kan, pasca panen seperti persiapkan
untuk mempersiapkan misalnya pembelian pembelian timbangan digital misalnya, ataupun plastik untuk kemasan, ataupun label kelompok kan harus ada anggarannya. Itu harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dibagikan sisanya itu kepada anggota. Kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu kalau yang pernah kami jalani. Jadi sekitar 80-90% itu bisa untuk anggota, sekitar 10-20% itu dianggarkan untuk pasca panen dan juga pengantaran begitu. Dan juga petugas program kayak gitu. Oke. Ini buat yang mau belajar kebun bagaimana nih prosedurnya? Kalau yang belum pernah ya. Ini pertanyaan dari Pak Wondo dari Pekayon. Mangga Pak Wondo silakan langsung WA saya saja. Tadi di nomornya udah ada ya tadi ya di slide awal kayak gitu kan. Kalau misalnya masih ini bisa juga kontak Dokter Dani ya. Jadi ntar Dokter Dani mungkin bisa nyambungkan ke saya. Kayak gitu. Tapi nanti setelah ini ya Pak ya, setelah new normal ya, sekarang masih masih tahap transisi ya. Sambil menunggu itu belajar awal-awal gimana tuh untuk pemula untuk belajar berkebun gitu secara otodidak deh. Untuk otodidak dulu deh. Kalau sebenarnya saya juga lagi ini, Kang, saya juga lagi nanam di rumah gitu kan. Kalau saya waktu itu iseng beli beli media tanam. Kalau media tanam sih enggak sih. Media tanam ada di luar karena juga kita juga membuat dari pupuk-pupuk pupuk kompos. Kemudian juga saya paling membeli media tanamnya seperti polybag kayak gitu kan. Kemudian juga benihnya kayak gitu. Benihnya maksudnya bukan benih yang tadi ya, bukan cabai. Kalau cabai sih bisa buat sendiri, kayak seperti benih kangkung, benih pakcoy kayak gitu kan. Ya kita cobalah iseng-iseng nanam kayak gitu ya. Nanam, dirawat dari mulai persemaian hingga pindah tanam hingga kita coba panen kayak gitu kan. Yang paling penting kan kalau misalnya nanam di rumah yang paling penting itu disiram ya. Maksudnya dalam artian disiram itu rutin setiap hari kalau bisa ya. Apalagi sekarang masih kemarau ya, maksudnya hujan itu kalau di saya itu cukup jarang kayak gitu kan. Jadi kita rajin menyiram gitu kan. Kemudian juga kalau bisa setelah dipindah tanam ataupun setelah fase pembibitan ketika menjelang dewasa itu tanaman juga diberikan tambahan pupuk kandang, Kang. Kalau saya kemarin manfaatinnya pupuk kandangnya pupuk kandang dari kelinci. Kayak gitu. Kebetulan paman saya memelihara kelinci. Saya bilang coba dong ininya dimanfaatin pupuk kandangnya saya minta, kemudian juga urinnya saya minta, urin air kencingnya saya minta, bisa kita manfaatin untuk tambahan nutrisi bagi tanaman kayak gitu. Nah, Kang, kalau misalkan mau berkebun itu berarti kita juga harus prepare berdampingan dengan berternak nggak? Bagusnya seperti itu, Kang, karena ada konsep yang namanya pertanian terpadu. Jadi semuanya itu saling berhubungan ya, saling berkaitan. Misal contoh, kita membutuhkan kotoran hewan ataupun kotoran ternak itu untuk sebagai nutrisi tanaman, kayak gitu kan. Nah, hasil panennya ini nanti sebagiannya itu kita bisa gunakan juga untuk pakan ternak, kayak gitu, ataupun pakan hewan ternak kita di rumah, kayak gitu. Jadi semua saling berkaitan. Dan juga ketika kalau misalnya kita melihara ayam kampung atau kelinci, atau apalagi kalau di rumah-rumah kan kayaknya kalau misalnya melihara, maksudnya rumahnya yang padat begitu, padat penduduk dan sebagainya macamnya, kayak sulit ya kalau melihara sapi, melihara kambing begitu kan. Paling yang mudah-mudah kalau nggak ayam kampung, kelinci kayak gitu ya. Nah itu nanti hasil panennya juga kita bisa juga manfaatkan untuk konsumsi rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan protein hewani rumah tangga juga kayak gitu. Atau tadi ada konsep namanya budik damber, budidaya ikan dalam ember kayak gitu kan. Kita bisa beternak beternak ikan lele juga kan nggak harus butuh lahan yang luas kayak gitu, di ember juga bisa kayak gitu. Jadi semua saling berkaitan kayak gitu ya. Namanya sistem pertanian terpadu atau sustainable agriculture kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Igede nih, kayaknya dari Bali nih. Kalau dari namanya nih. Ini Hama tampilkan saja langsung ya. Nah, ini
untuk tanaman sayuran yang basicnya di pegunungan, apa bisa ditanam di daerah perkotaan katanya? Bisa kayak gitu ya, bisa dalam daerah perkotaan, hanya memang nanti diinikannya apa namanya, dibuat sistem ataupun teknologinya pendekatannya, misalkan contoh tanaman selada yang biasanya tanam di dataran tinggi, kayak gitu kan di dataran tinggi, ternyata di perkotaan nggak bisa. Emang selada itu kalau misalnya panasnya terlalu terik itu dia akan mengakibatkan rasa yang pahit kayak gitu kan, rasa yang pahit dan juga batangnya menjadi lebih keras. Dan kita mengadopsi sistem ataupun mengakalinya dengan memberikan penutup kayak gitu, penutup dengan jaring yang mungkin mesnya itu agak kecil kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi untuk meminimalisir sinar matahari yang menyengat ketika tengah panasnya sedang terik-teriknya kayak gitu. Jadi istilahnya mengakai seperti itu sebagai contoh kayak gitu kan. Karena kan di pegunungan agak adem gitu kan suhunya juga, kemudian juga panasnya tidak terlalu beda dengan perkotaan yang sangat terik panasnya, kemudian juga bisa kita akai seperti itu sebagai contoh kayak gitu. Sedangkan tanaman yang lain misalnya ada juga kalau cabai atau tanaman yang lain itu ada tanaman, contohnya tanaman yang bisa digunakan di perkotaan juga, tergantung dari misalnya kita harus tahu juga nih ada beberapa komoditas yang bisa digunakan di tanaman pegunungan dan juga tanaman dataran rendah kayak gitu ya. Sebagai contoh ada juga adaptasi dari tanaman cabai yang biasanya di menengah ke atas, kemudian bisa ada juga di dataran rendah. Itu kita bisa lihat di kalau misalnya beli benihnya ya, kita bisa mengetahui dari kemasan yang kita beli. Atau juga ada juga tanaman bunga kol ya, kayak gitu kan, bunga kol dan juga brokoli dan juga kubis kayak gitu kan. Ada juga kubis yang bisa sekarang adaptasi di dataran rendah kayak gitu di perkotaan. Jadi kita juga bisa meraihnya itu kayak gitu kan. Oke. Ini ada yang mau resen, boleh Pak Jalil dari tadi nih Pak Jalil. Silakan. Ayo ditunggu. Boleh open mic aja. Admin mungkin bisa dibantu. Oh, nggak ada suaranya ya? Kenapa ya? Oke, langsung ke Pak Rudi dulu deh. Ini ada dari Pak Rudi nih pertanyaannya nih Pak. Mengenai teknik budidaya perkarangan untuk komoditi tinggi karbohidrat. Gitu. Itu apa tuh? Yang tinggi karbohidrat. Kayak nasi mungkin ya, kayak gitu ya mungkin ya. Kalau ini sebenarnya ada ya sebagai contoh planter bag, itu ada namanya teknik budidaya planter bag. Jadi kita bisa menanam itu di wadah-wadah seperti karung begitu ya, dengan lahan yang terbatas. Sebagai contoh yang sudah dibudidayakan itu planter bag, itu tanaman kentang kayak gitu, dan juga tanaman ubi itu sudah ditanam gitu kan menggunakan teknik planter bag. Jadi saya nggak ada gambarnya sih ya. Jadi ada contoh, kalau misalnya tadi ada gambar tabu lampot, itu juga kan salah satunya menggunakan planter bag kayak gitu ya. Nah juga ini juga di tanaman yang khususnya pemenuhan karbo atau karbohidrat itu selain dari beras ya ataupun padi. Karena padi sebenarnya bisa ya ada juga tanaman padi dalam polybag, tapi memang hasilnya nggak seoptimal di lahan persawahan kayak gitu. Tapi yang sudah diuji coba itu menggunakan planter bag itu di kentang dan juga di ubi kayak gitu Kang. Ada namanya teknik planter bag kayak gitu. Ada juga yang tekniknya padi di atas kolam lele gitu. Saya pernah ngelihat di YouTube. Betul. Oke, itu memang harusnya begitu atau tanpa perlu ada peternakan lelenya juga nggak apa-apa? Tanpa perlu ada kolam? Kalau itu kan lebih ke arah pemaksimalan potensi lahan ya Kang ya, kayak gitu. Jadi lele juga bisa dimanfaatkan juga. Itu seperti contohnya sistem bisa dibilang aquaponik ya. Kayak Aquaponik. Gitu,
Hanya memang aquaponik juga membutuhkan modal yang lumayan, Kang. Kayak gitu ya. Kalau tadi kan kalau planter bag itu kita tidak membutuhkan modalnya cukup terjangkau lah kayak gitu. Hanya modal planter bag-nya ataupun tas tanamnya gitu kan, seperti tas keranjang kayak gitu ya. Kemudian ya media tanam dan juga bibit-bibitnya kayak gitu ya. Bibit kentang bisa diperoleh sekarang di media online shop banyak kayak gitu kan. Bibit kentang G0, G1 itu kan di daerah dataran tinggi cukup banyak kayak gitu ya. Kayak gitu. Juga bibit ubi juga banyak kayak gitu kan. Seperti itu. Oke. Oke. Baik, barangkali Bapak Ibu ada yang mau raise hand, mumpung ada ahlinya nih langsung nih. Kapan lagi nih? Boleh dari siapa? KBA mana? Ini banyak pertanyaan. Kalau tidak ada, Hamal tampilkan lagi nih pertanyaan yang ini. Enggak. Kendala apa yang paling sering dirasakan dalam proses dan pemasaran? Ini dari Pak Eman Suherman ya. Pak Eman, terima kasih pertanyaannya. Salam kenal Pak Eman Suherman, namanya Sunda banget nih Pak. Oke Pak Eman, hatur nuhun. Kalau dari proses, maksudnya proses itu proses budidaya kali ya. Proses budidaya itu yang paling sering terhambat itu ada hambatannya itu ketika fase persiapan pindah tanam. Kalau misalnya kita di awal misalnya media tanamnya kurang bagus atau bibit yang kita punya kurang bagus kayak gitu kan, maka akan terjadi pertumbuhannya terhambat. Itu yang paling cukup sering kayak gitu ya. Misalnya tanamannya kerdil, kemudian juga misalnya tanamannya agak-agak layu kayak gitu kan, itu disebabkan oleh selain dari benih yang kurang sehat, itu juga disebabkan oleh media tanam yang tidak cukup baik untuk tanaman kayak gitu ya. Hati-hati juga media tanam itu penting di awal kayak gitu ya, harus disiapkan apakah tanahnya itu mengandung jamur atau yang dapat mengakibatkan mengakibatkan penyakit begitu ya, penyakit tular tanah sebutannya, itu harus waspadai kayak gitu ya. Kemudian yang fase selanjutnya ketika mulai usia vegetatif ataupun usia remaja ke sana begitu menjelang generatif kayak gitu kan, itu juga harus diwaspadai, itu mulai pertumbuhan agak kurang optimal di banyaknya hama yang menyerang atau hanya hama dan penyakit kayak gitu. Sebagai contoh, biasanya kalau di dunia sayuran dan juga buah-buahan itu banyaknya biasanya hama, kalau nggak kutu daun biasanya ulat kayak gitu, atau kalau di tanah biasanya suka ada uret atau ulat tanah. Kalau penyakit biasanya itu penyakit jamur kayak gitu yang menyerang kayak gitu. Makanya kadang kita juga suka melihat begitu ya, pagi itu tanaman segar, tiba-tiba ketika siang tuh mulai layu kayak gitu. Terus cek dulu tuh perakarannya apakah banyak yang putih-putihnya, itu biasanya mengandung jamur Pak. Kalau itu jamur berarti itu terkena penyakit, lebih baik kita cabut saja kayak gitu ya. Kalau misalnya banyak kutu daun ataupun ulat, kita bisa juga menggunakan pestisida organik yang tadi saya sebutkan ya di awal. Kayak pestisida gitu. Organik ya. Pestisida atau pestisida nabati yang bisa kita buat kayak gitu ya. Biasanya kalau misalnya ingin ini sebagai contoh, ini saya kasih clue aja ya. Kalau pestisida organik itu kita bisa, kalau untuk ulat kita bisa mengambil daun mimba misalnya, atau daun yang memiliki rasa-rasa yang pahit seperti daun mimba, kemudian juga daun daun pepaya kayak gitu kan, kayak gitu. Kemudian juga daun sirsak kayak gitu yang kita bisa aduk atau hancurkan gitu kan, dicacah terlebih dahulu kemudian aduk, dan juga kemudian kita hancurkan, aduk, kemudian kita saring, dan air rebusannya itu ataupun air perasan itu kita bisa gunakan untuk mengendalikan hama tersebut kayak gitu ya. Kalau misalnya kutu daun, kita bisa menyemprotkannya saja ya dengan air biasa kayak gitu ya. Dengan air biasa kita bisa semprotkan untuk menghilangkan hama kutu daun tersebut. Nah, biasanya hama kutu daun itu bisa setelah hama kutu daun menyerang, itu kalau misalnya kita didiamkan, itu waspada juga ya Pak ya. Kalau hama kutu daun menyerang itu biasanya kalau misalnya sudah makin banyak, karena dia populasi cepat, perkembangan sangat cepat, ketika semakin banyak kayak gitu ya, maka karena dia sifatnya itu kan menusuk menghisap lewat mulutnya, jadi cairan yang ada dalam daun itu terhisap sehingga mengakibatkan daun-daun tanaman itu menjadi mengkerut Pak, kayak gitu. Itu yang harus waspadai ya. Jadi pertumbuhannya nggak akan optimal lah
Itu fasenya itu waspadai kayak gitu ya. Kemudian juga kalau sudah berhasil melalui fase itu, insya Allah ke depannya akan jauh lebih mudah kayak gitu ya. Kemudian juga kalau pemasaran biasanya sih kita harus bisa tadi yang saya sebutkan ya, kita bisa memenuhi kuantitas yang diinginkan oleh pasar itu apa, kualitasnya seperti apa yang diinginkan oleh pasar. Biasanya kalau kualitas itu dari secara fisik itu bentuknya seragam. Kemudian juga kalau ada lubang-lubang atau bolong-bolong di daunnya itu kalau nggak terlalu banyak masih bisa toleransi. Kemudian juga kalau bisa di packing ya Bapak Ibu kalau misalnya ingin memasarkan, jadi jangan samakanlah dengan dengan pasar tradisional atau tukang sayur yang hanya di plastik kresek hitam begitu ya. Kita packing dengan serapi mungkin agar ada nilai jual yang lebih tinggi kayak gitu. Kemudian juga secara kontinu nih, ini yang paling yang paling sering menjadi persoalan nih. Bisa nggak tidak kita memenuhi kontinuitas ini? Jadi dengan segala hambatan yang ada itu bisa nggak kita bisa memenuhi pangsa pasar ini secara kontinu? Gitu untuk hambatan-hambatannya ya. Baik, Kang. Ini buat pertanyaan selanjutnya, tapi ada yang mau resen dulu nggak? Boleh? Boleh, kalau yang mau resen, silahkan. Ada? Oleh, Pak Rizky, silahkan. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kenalkan saya Rizky Hamdani, saya dari DSA Fathul Ulum Jombang. Monggo. Ya, saya lupa kalau hari ini ada Zoom, malah saya lagi sibuk ngisi-ngisi tanah di Polybag. Waduh, itu banyak Wah, banget, mantap, Pak. Pak. Mantap tuh. Jadi pas Masih kebetulan bertemu. sebenarnya. Siapa? Sebenarnya sih tadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan sedikit sudah terjawab ya terkait serangan hama ketika kita berusaha untuk menanam di media tanam sederhana seperti polybag, hidroponik dan sebagainya, kita mencoba menggunakan metode pertanian organik. Betul, Pak. Nah, akan sangat disayangkan jika pestisidanya pakai kimia. Nah, Betul. tadi saya mau nanya, kalau pestisida organik yang aman dan baik itu seperti apa? Ya, metodenya seperti apa? Karena saya telat tadi, saya nggak dapat informasinya. Apa. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tanam di media tanam yang seperti ini, biasanya hasil buahnya itu kan tidak sebanyak ketika kita menanam di lahan. Betul. Nah, kira-kira ada atau tidak metode atau cara asupan nutrisi apa yang harus ditambah agar paling tidak bisa menyamai hasil produksi dengan kita menanam di lahan. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Pertama terkait dengan pestisida organik ya. Saya review lagi ya Bapak Ibu. Jadi ini sebagai clue ya. Kalau hama itu biasanya mereka tidak menyukai pertama yang baunya menyengat, kayak gitu ya. Yang baunya menyengat seperti serai, mungkin daun bawang, kayak gitu kan. Itu mereka agak kurang menyukai, gitu ya. Kemudian juga yang rasanya pahit, itu clue-nya ya, kayak gitu. Makanya untuk pembuatan pestisida organik berarti kita harus memiliki bahan-bahan yang tadi persyaratan yang baunya menyengat dan juga rasanya agak pahit atau pahit kayak gitu kan. Sebagai contoh, kalau bau menyengat itu bisa kita tanam di sekitar pinggiran pekarangan kita kayak gitu kan. Sebagai contoh tadi daun serai misalnya atau daun bawang misalnya. Tapi bisa kita hasil panen bisa manfaatkan begitu kan. Atau daun kenikir, atau daun kemangi, itu kurang disukai oleh hama, kayak gitu ya. Kemudian sebagai bahan pestisida organik, kayak gitu kan, yang rasanya agak pahit tadi, sebagai contoh ada daun mimba, kalau di pedesaan itu masih banyak biasanya daun mimba, atau daun mindi, kayak gitu. Itu sangat efektif atau cukup efektif untuk serangan ulat, kayak gitu. Kemudian daun-daunan yang lain seperti daun kipahit,
daun pepaya, daun apa sih saya sebutkan tadi ya, daun sirsak yang agaknya pahit, rasanya pahit gitu kan. Cara pembuatannya itu dengan memotong-motong bagian daun tersebut, kemudian juga ditumbuk secara sampai halus kayak gitu ya, ditumbuk atau di blender. Kita ambil sarinya, disaring terlebih dahulu, ambil sarinya, airnya itu, kemudian kita semprotkan ke bagian tanaman yang terserang. Seperti itu untuk serangan hama ya. Kemudian untuk itu bisa kita gunakan juga sebagai pencegahan Bapak Ibu kayak gitu. Jadi kita kalau hama secara pengendalian hama secara organik itu atau secara nabati itu kita harus sering penggunaannya. Bisa sampai 2-3 hari sekali kayak gitu. Jadi kalau misalnya pengaplikasiannya untuk hama tersebut baru aja kita siram hari ini, misalnya disemprotkan hari ini, tapi besoknya masih ada, ya berarti kita harus bersabar begitu. Karena itu proses peracunan terhadap hama itu cukup lambat kayak gitu ya. Kayak gitu, berbeda dengan pestisida kimia. Hari ini kita semprot, mungkin besok udah nggak ada. Kayak gitu. Jadi kita harus sering, itu intensitasnya sering kalau misalnya penggunaan pestisida nabati. Kemudian juga kalau untuk penyakit, misalnya tadi yang saya ceritakan, tanaman mudah layu, kenapa penyebabnya? Kayak gitu kan. Kemudian banyak sekali bercak-bercak hitam di daun, itu biasanya karena penyakit, Pak. Jamur biasanya. Kayak gitu ya. Kalau mudah layu itu karena penyakit Pythium biasanya ya. Jamur Pythium namanya. Nah, kita harus, pentingnya pertama itu untuk pencegahan, kita harus menyediakan media tanam yang bagus. Kayak gitu ya. Makanya saya sarankan, kalau untuk media tanam kompos, ataupun pupuk kompos, alangkah baiknya itu menyediakan sendiri, Pak, Bu. Jangan kita mengandalkan beli dari luar. Belum tentu komposnya itu dari luar itu matang. Nah, indikator kematangan kompos itu seperti apa? Itu ya. Indikator kematangan kompos seperti apa? Yang pertama, bentuknya sudah menyerupai seperti tanah. Kayak gitu. Yang kedua, tidak berbau lagi. Kayak gitu. Remahannya hampir dengan tanah. Kayak gitu. Kemudian juga selanjutnya ketika dimasukkan ke dalam air itu, maka dia akan akan tenggelam. Itu ciri-ciri kompos yang sudah matang, kayak gitu ya. Nah, kemudian juga itu tadi pertama media tanam harus steril, bahasa ini steril ya Bu ya. Jadi harus terbebas dari penyakit tular tanah sebutannya, atau jamur-jamur atau mikroorganisme penyebab penyakit tular tanah, kayak gitu. Atau pengendalian ya kalau sudah terserang gitu, gimana caranya kayak gitu ya. Sekali lagi kita juga bisa menggunakan semacam pestisida organik itu dengan menggunakan bahan-bahan yang agak menghangatkan ya. Kalau misalnya bahan-bahan jamu itu bisa digunakan untuk pestisida organik, Bu. Kayak gitu Bapak Ibu. Untuk jamu sebagai contoh jahe-jahean atau dicampur dengan bawang putih. Kayak gitu ya. Itu kita semprotkan ke bagian tanaman, maka itu bagian tanaman yang terserang itu akan mengurangi penyebaran terhadap tanaman yang lain begitu. Jadi emang harus sering juga, itu intensitasnya harus sering kayak gitu. Jadi kuncinya tadi kalau untuk penyakit, yang pertama media tanamnya harus baik atau steril. Yang kedua, ketika sudah terserang kita siapkan bahan-bahan tanaman herbal yang bisa kita gunakan untuk pengaplikasian pestisida nabati untuk penyakit ya, kayak gitu. Seperti itu. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu ya, bahan tanah terbaik ataupun bahan tanam terbaik selain kompos, itu juga ada tanah di sekitar perakaran bambu. Itu cukup baik. Karena apa? Sampai saat ini kita lihat di bambu ini kan jarang sekali ya terkena hama dan penyakit begitu kan, artinya ada komposisi mikroorganisme yang membuat dia selalu sehat begitu kan. Nah, saat diteliti itu ternyata kandungan perakarannya ataupun kandungan di sekitar tanahnya itu, perakaran di sekitar tanah itu luar biasa, memiliki mikroorganisme baik yang dapat melawan mikroorganisme jahat seperti bakteri, jamur, dan juga penyebab penyakit tanaman. Kayak gitu. Jadi kita bisa mendapatkannya dari sana gitu ya. Seperti itu. Pak siapa tadi itu yang nanya, saya lupa. Dari Jombang ya Pak ya? Gitu kurang lebih. Terkait dengan komposisinya,
Ya, sebenarnya ada bahannya ya, ada bahan PDF. Insya Allah nanti saya cari lagi, saya kirimnya ke siapa nih mungkin yang saya bisa kirim ke Dokter Dani Danver ya. Boleh. Nanti Insya Allah kalau ada itu komposisinya, kalau misalnya komposisi saya agak lupa ya, tapi bahan-bahan intinya seperti itulah kurang lebih. Boleh Kang, nanti dikirimin sama Insya Allah. Kami di grup ya. Ya. Hatur nuhun Kang. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau yang mau raisen Bapak Ibu boleh nanti habis ini ya. Habis ini ada pertanyaan dari Pak Jalil ya. Jadi lagi raisen tapi kayaknya ada kendala di mikrofonnya. Ini di daerah saya sebagian warga sudah berkebun selama beberapa tahun lalu, akan tetapi dengan kondisi hama tersebut, mereka masih tetap menanam walau tempat mereka berpindah-pindah. Langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi hama tersebut? Itu Kang, terima kasih. Bentar. Mana sih pertanyaannya? Di daerah ini. Bentar. Oh iya, di daerah saya sebagai bagian warga sudah berkebun selama beberapa tahun lalu, akan tapi jadi gini, harusnya saya pakai gambar sih enaknya ya. Jadi yang konsep yang saya jelaskan tadi sebenarnya bisa diterapkan juga di kalau saya menyebutkan ini sebagai budidaya pencegahan hama dan penyakit secara terpadu atau pengendalian hama dan penyakit secara terpadu kayak gitu ya. Jadi di awal itu kita harus siapkan media tanam terbaik. Disiapkan kompos ready itu sebanyak mungkin Pak. Kayak gitu, pupuk kompos ataupun media tanam yang lain ya. Komposnya banyak ya bahannya, ada bahan dari limbah dapur, ada dari kotoran ternak juga silakan. Kayak gitu campur dengan limbah dapur juga silakan. Kayak gitu kan. Itu harus ready banyak Pak, Bu. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, di sekeliling lahan tadi yang saya diutarakan di awal, kita harus menanam tanaman yang relatif tidak disukai oleh hama, artinya berbau menyengat, kayak gitu kan. Kemudian juga bisa kita manfaatkan hasilnya itu untuk dipanen, kayak gitu. Jadi ini semacam, kalau saya sebutnya ini kemudian pola tumpang sari, tetapi dengan metode pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, kayak gitu kan. Nah kemudian di luar itu kita tanami tanaman-tanaman yang kurang disukai oleh hama, kayak seperti serai ya, kemudian juga daun bawang, kemangi, kayak gitu kan, kemudian juga apalagi tadi saya sebutkan yang agak baunya itu menyengat, kayak gitu, lavender misalnya ya, kayak gitu, atau kenikir, biasanya kenikir juga bisa dipakai ya. Kemudian di sekelilingnya kita tanaman bunga seperti bunga matahari, kemudian juga bunga tagetes, bunga marigold, dan lain sebagainya macamnya. Pertama, itu berfungsi juga, bunga-bungaan itu berfungsi untuk estetika, oke. Yang kedua juga berfungsi untuk habitat dari musuh alami hama, kayak gitu. Jadi hama itu sebenarnya udah di alam ini sebenarnya udah diciptakan itu semua ada ada yang dimakan juga ada yang memakan dan yang dimakan, seperti itulah. Jadi sudah ada sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa gitu ya, hanya memang kita mungkin jarang tahu begitu ya. Nah tadi bunga-bungaan itu sebagai habitat dari musuh alami. Nah hama itu sebenarnya punya musuh alami Pak Bu, kayak gitu ya. Sebagai contoh, musuh alami dari kutu daun atau ulat misalnya, ada yang namanya, atau kutu daun biasanya, ada yang namanya kumbang Menosilus. Nah, kumbang itu dewasanya itu dia menghisap bunga, kayak gitu kan. Kemudian telurnya, dia bertelur di bawah daun, dan ketika telurnya menetas itu, biasanya suka ada hama juga di situ ya, hama kutu daun misalnya, ataupun hama kutu putih misalnya. Nah, si hasil tetasannya ini, atau larvanya ini, dia biasa memangsa kutu daun tersebut, atau hama tersebut. Kayak gitu ya. Jadi, itu sebagai habitat musuh alami serangga, kayak gitu. Jadi penting juga selain dari tadi pertama menanam tanaman repellent atau penolak hama, kayak gitu, ada juga kita menanam bunga-bungaan itu sebagai habitat ataupun habitat musuh alami serangga atau musuh alami hama, kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Yang kedua, kita juga bisa menanam tanaman berir. Tanaman berir itu sebagai contoh kacang panjang atau jagung,
Nah, itu kan sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk hasil panennya bisa dijual. Tapi sebenarnya ada esensinya di sini. Esensinya adalah, jadi ketika hama lolos, misalnya lolos di, ini misalnya lolos di penjagaan pertama nih, tanaman tadi ya, tanaman herbal lolos misalnya. Yang kedua masih ada barrier lagi nih, masih ada penghalang lagi, tanaman jagung kayak gitu ya. Nah, jagung sebagai pemancing tadi kayak gitu ya. Karena selain sebelum tanaman utama ya, pertama juga jagung daunnya agak berbulu, itu agak kurang disukai oleh serangga juga kayak gitu ya, kecuali kalau ulat kayak gitu. Biarkanlah ulat menyerang jagung, asal jangan tanaman inti kita kayak gitu ya. Oke. Kan jadi barriernya itu. Yang baru yang terakhir, kita bisa menanam tanaman inti kita. Intinya paling penting adalah di sekeliling itu kita harus amankan terlebih dahulu. Dan yang kemudian ketika di lahan inti ataupun lahan budidaya kita, gulma ataupun rumput itu harus sering dicabut ataupun dibabat begitu, kalau bahasa ininya dibabat gitu kan, jangan sampai bisa diarit bahasa Sunda. Ya, diarit kalau bahasa Sundanya ya. 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali kayak gitu kan. Karena 2 minggu sekali. Ya. Karena apa? Gulma itu bisa juga sebagai nanti sarana ataupun menjadi habitat dari hama dan juga penyakit. Nah, jamur itu awalnya sebelum masuk ke tanaman inti, biasanya dia bakal bersarang ataupun berdiam di gulma-gulma yang ada di sekeliling tanaman kita. Kayak gitu. Itu harus dipahami juga kayak gitu kan. Nah, seperti itulah yang mengakibatkan. Pak Peno juga begitu lah. Pameran dulu nggak usah dilontarin ke audien. Bahwasanya hari ini itu ada faktor cuma 22. Halo. Ajuan ini yang lewat. Ini mungkin pada nelpon. Kepencet kali ya. Kepencet. Ya. Saya kira tadi mau nanya. Ya, paling gitu ya. Ya, boleh. Pak Jalil untuk metodenya. Nanti kalau misalnya masih kurang jelas, silakan japri ke saya via WA. Kita kontak-kontakan ya Pak Jalil. Tuh, Pak Jalil, boleh nih, tuh konsultasi tuh. Rekan baru, sahabat baru nih dari Indonesia Timur. Luar biasa. Pak Jalil ini selalu semangat pokoknya, Kang. Iya. Ini ada pertanyaan dari Bu Lala. Saya pengennya Bu Lala raise hand atau Bu Lala? Udah Bu Lala udah raise hand. Udah raise hand. Belum kalau Bu Lala tadi. Tapi secara langsung tuh. Ya Bu ya? Tuh, langsung tuh tangannya tuh. Ayo dong raise hand biar suaranya ada gitu Bu Lala. Yang ini udah kejawab ya Kang? Pertanyaan yang ini. Boleh dari ini. Boleh. Bu Lala silahkan. Silakan Bu Lala. Terima kasih atas waktunya. Saya kan kami tinggal di perumahan yang memang padat ya. Padat. Kemudian suka ngiri ngelihat tanah-tanah yang lapang-lapang gitu. Ya, lihat Pak ini Pak Hardian tanahnya lapang banget dan juga banyak anak-anak mudanya. Di sini banyaknya lansia-lansia 20% kami itu lansia semua. Yang penting jiwanya. Jadi, Bu. Jiwa muda, Bu. Ya. Nah, ini pertanyaan gini, kita kan bangunannya agak tinggi-tinggi gitu. Jadi ada yang menghadap ke timur, ada ke selatan, ada ke utara gitu lah. Jadi tanamannya juga jadi lain-lain gitu. Nah, mana yang hadap ke timur, kemudian yang mana yang hadapnya ke barat, malah ada yang ke utara gitu. Jadi itu kita masih bercoba-coba karena ada yang nanam kangkung di tempatnya nggak kena matahari, kontet-kontet gitu. Ya jadi kutilan Bu. Kita masih mikir bagaimana untuk pola tanamnya dan juga rotasi tanamannya sehingga semuanya bisa produktif untuk menghasilkan sayur-sayuran maupun toga dan buah-buahan. Terima kasih. Ada tip-tip yang khusus Pak untuk perkotaan yang rumahnya memang tidak luas dan juga memang kita selama ini juga bertanam secara vertikultur Pak, dilambatkan, kemudian besi yang susun, kemudian juga pakai potisasi gitu, kemudian pakai planter bag kita juga sudah pakai seperti itu. Tapi mungkin untuk masalah rotasi tanamannya, jadi sehingga kita lagi mencoba bagaimana koordinasi antara setiap RT supaya lebih produktif itu apakah kita harus seragam dulu tanamannya atau setiap RT beda-beda, kemudian atau ada tumpang sari seperti apa, mungkin ada tips khusus Pak. Terima kasih. Gini Bu ya, jadi pertama yang memang paling fundamental itu di sinar matahari.
Ya. Jadi kita harus menentukan juga lahan mana saja ataupun rumah mana saja yang spot matahari itu bagus. Kayak gitu ya. Jadi ada berapa tanaman yang cukup baik ataupun apa namanya yang bisa juga terkena sinar matahari nggak kurang nggak masalah. Kayak gitu ya. Kalau untuk sayuran itu mutlak Bu, matahari itu harus ada kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi yang kedua bisa nggak kita manfaatin rooftopnya atau atapnya bisa kita manfaatkan agar kena sinar matahari full. Ya. Untuk mengakali ya, maksud saya untuk mengakali tadi sinar matahari tadi kayak gitu. Yang ketiga, ya, ada beberapa rumah memang rooftopnya penuh tanaman, cuma malah ini dibandingkan dengan yang dia di bawahnya yang cuma 8 jam matahari 8 jam itu dengan yang full itu juga lain ya Pak ya. Jadi yang full itu juga malah jadi nggak begitu baik. Jadi mungkin harus pakai paranet Pak ya. Ya betul paranet Bu. Ya. Jadi harus disiapkan bagaimana supaya intensitas mataharinya harus cukup untuk setiap tanaman gitu. Betul. Nah gini Bu, jadi saran saya begitu ya. Kalau di sana udah diterapkan dalam kelompok ya Bu? Ya kelompok. Kalau saran saya, jadi mungkin jajaran kalau saya boleh menyarankan begitu ya, bisa satu jajaran rumah ataupun beberapa blok gitu kan ada yang fokus untuk mengelola bibit tanaman, artinya nanti difokuskan untuk pemenuhan bibit-bibit tanaman yang dibutuhkan oleh warga. Ya. Ada rumah bibit ya ada. Di kebun bibit. Nah, rumah bibit mengelola kompos yang untuk tanam atau rumahnya itu yang nggak terkena sinar matahari begitu ya. Nggak sinar matahari sama sekali. Kayak gitu bisa mengelola komposnya saja. Jadi hasil komposnya itu bisa entah itu skemanya dibeli atau gimana begitu kan, itu silakan diatur oleh teman-teman kelompok ibu begitu kan. Kemudian yang ketiga terkait dengan pola tanam, itu sekali lagi kita harus tahu dulu nih kebutuhan warga itu apa saja. Nah, itu yang bisa tanam, yang bisa diadaptasi di kebun-kebun pekarangan perumahan ibu. Kayak gitu ya. Perumahan padat itu ya. Ya, perumahan padat penduduk misalnya apa saja kayak gitu kan. Karena yang saya tadi ibu cerita sudah macam-macam ibu ya, ada toga, ada tanaman sayuran begitu kan dan sebagainya macamnya. Itu dulu. Nah, terkait dengan kalau saya tadi mikirnya pola tanam ini untuk dijual ke supermarket ternyata enggak ya, Bu ya. Masih belum maksud saya. Belum. Kita malah jadikan suatu ladang untuk disedekahkan pada stakeholder kami di sini, Pak. Pada jadi tukang ojek kayak gitu, pembantu rumah tangga kayak gitu. Oke. Jadi gini, ada juga di satu komplek begitu ya, karena dia sudah mandiri secara pangan begitu kan. Ada namanya itu program tukar tanaman misalnya. Jadi misalnya ibu Lala bisa barter begitu kan, ibu Lala nanam kangkung misalnya, ibu yang sebelahnya ibu siapa namanya ibu sebelahnya itu? Bu Windy. Bu Windy ya. Bu Windy Usman ya. Ya, Bu Windy misalnya nanam cabai misalnya. Jadi kita juga bisa saling barter ketika ada panen berlebih, kita saling barter kayak gitu kan. Jadi kalau rotasi sebenarnya kalau untuk kebutuhan kelompok itu selama itu pertumbuhan yang baik ya silakan saja Bu kayak gitu kan. Jadi tidak perlu rotasi menjadi satu hal yang terlalu dipikirkan. Emang tadi yang paling penting adalah manajemennya Bu, manajemen pengaturan pengaturan. Misal saya bilang yang paling penting di komunitas itu memiliki rumah composting, kebun bibit kayak gitu untuk mensuplai ketika panen ini stoknya sudah ada nih semua kayak gitu kan. Karena ada juga sebagian nih, saya mohon maaf nih ya berdasarkan pengalaman, ada sebagian ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang senangnya, biasanya ibu-ibu nih, kalau bapak-bapak saya lihat tadi kan udah tuh sambil nanam juga kan senang gitu kan. Kalau ibu-ibu biasanya itu disuruh nanam, diminta tolong untuk menyemai itu agak sulit kayak gitu kan. Beda kalau panen itu duluan ya, biasanya seperti itu ya kan Bu, kayak gitu ya. Jadi pentingnya koordinasi di sini untuk menyediakan stok bibit dan juga kompos itu selalu ada. Karena nanti setelah panen beres, ini stok bisa masuk lagi. Kayak gitu kan.
Jadi ini yang paling penting ya gitu. Nah itu skemanya, entah itu skemanya nanti itu bibitnya dibeli, kasnya masuk ke kas kelompok itu silakan. Atau secara pribadi misalnya Ibu Lala misalnya, oh saya lebih baik saya fokus ke pembibitan aja deh biar ibu-ibu nih secara kontinu bisa nanam terus. Tapi nanti ibu-ibu beli dong ke saya misalnya dengan harga per bibitnya itu misalnya Rp500 gitu kan. Misalnya kayak gitu ya, Rp500 ke saya misalnya kayak gitu. Jadi itu nanti tergantung dari manajemen dan juga koordinasi yang dilakukan oleh ibu-ibu perumahan. Kayak gitu, Bu. Karena yang penting tadi saya bilang stok tadi yang paling penting kebun bibit itu selalu ada, Bu. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai putus nih, menanamnya jangan sampai putus gitu. Jadi semangat itu harus terus continue, Bu. Agar tadi sistem barternya bisa terus berjalan, sistem sedekahnya juga untuk ojek online bisa terus berjalan. Jadi biar lebih berkah ya, Bu ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Kemudian juga ujung-ujungnya siapa tahu nih, Bu, dari hasil yang tadi, misalnya saya sebutkan tadi, bisa contoh kebun bibit itu bisa sebagai sarana pendapatan baru buat komunitas misalnya. Kebun rumah composting bisa sebagai sarana pendapatan baru juga buat komunitas kayak gitu. Yang ujung-ujungnya nanti dana tersebut silakan dikelola untuk kelompok atau untuk pribadi silakan. Itu tergantung dari kebijakan teman-teman ataupun Ibu Lala dan juga teman-teman kayak gitu ya, Bu ya. Dan secara perekonomian bisa berputar di daerahnya masing-masing di juga wilayahnya sendiri gitu. Jadi makanya saya menyebutnya ini komplek mandiri pangan gitu kan. Jadi semuanya udah ada meskipun nggak mungkin 100% ya, tetap aja bergantung terhadap sebagiannya. Kita juga harus bagi rezeki lah dengan tukang sayur ya, karena juga kita nggak mungkin menanam semua ya. Wortel kita nggak bisa tanam nih kalau di perkotaan kayak gitu kan. Kita juga nggak bisa mendapatkan udang nih karena di perkotaan sulit dapatkan udang ya kayak gitu ya. Dan sebagainya macamnya. Ada beberapa komoditas yang nggak bisa kita penuhi di perkotaan. Jadi kita hanya minimalisir saja efisiensi penggunaan anggaran belanja rumah tangga. Gitu ya, Bu ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ibu punten kalau misalnya masih kurang nanti bisa ini lagi ya, Bu ya. Chatting lagi atau Nun. Kapan-kapan ke Bogor ya. Boleh ya. Mangga, Ibu, dipersilakan. Mudah-mudahan Pak Herdian, situasi ya. Ya, siap. Untuk pelatihan itu sendiri masih perlu nggak sih dilakukan pelatihan berkaitan dengan kemandirian pangan ini di daerahnya masing-masing? Contohnya gimana nih? Ya, perlu nggak ada pelatihan untuk bisa berkebun itu? Atau dengan cara otodidak juga sebenarnya bisa? Sebenarnya bukan pelatihan ya, kalau saya pengalaman itu sebenarnya pendampingan. Jadi pendampingannya itu ya, kalau sekarang kan agak sulit ya bertemu tetap muka langsung ya. Paling memanfaatkan media-media online seperti Zoom atau video call dan lain sebagainya macamnya agar lebih optimal gitu kan. Sebenarnya paling penting itu di pendampingannya kayak gitu. Tapi sama-sama saling belajar ya, jangan menganggap saya di bidang pertanian yang paling ini, enggak juga, saya belajar dari Bapak Ibu semua begitu. Baik, Pak Herdian, ini sama-sama. Sepertinya waktunya sudah hampir habis. Oh iya. Jadi Hamal nggak kerasa banget. Jadi Hamal perlu closing statement nih. Mungkin sebelum closing statement ada pertanyaan dari Hamal dulu nih. Apa sih yang membuat kita harus memutuskan bertani di momen kali ini, di era seperti saat ini? Ya karena gini ya. Oh, ke saya itu ya pertanyaannya, betul? Ya, alasan terkuat kita ini harus banget untuk bertani walaupun lahan kecil. Ke audiens gitu kan, saya udah GR duluan. Putus nih Kang Hamal. Jadi gini, paling penting sekarang di kala kondisi pandemi COVID-19 ini sebenarnya kita menjaga keselamatan keluarga diri kita dan juga keluarga kita, khususnya kesehatan gitu kan. Dengan cara apa tadi? Kalau misalnya di gerakan-gerakan Germas yang dicetuskan oleh Kementerian Kesehatan, salah satu poinnya itu mengonsumsi aneka macam buah-buahan dan juga sayuran untuk pemenuhan stabil. Oh ya, stabil untuk pemenuhan nutrisi tubuh kita, vitamin A, vitamin C, mineral dan sebagainya macamnya. Sebagai contohnya tadi sayuran dan buah-buahan. Kemudian juga yang kedua juga sekarang lagi trennya kan mengkonsumsi jamu empon-empon. Jamu empon-empon? Ya, apa tuh? Tanaman herbal. Mungkin ibu-ibu lebih paham ya. Bapak-bapak ibu-ibu lebih tahu nih jamu empon-empon apa nih.
karena dia untuk menjaga imunitas tubuh yang sangat baik buat tubuh kita, kayak gitu kan. Jadi itu paling penting, poinnya adalah menjaga kesehatan diri kita dan keluarga kita. Dan kenapa itu kita harus poin penting kenapa kita menanam begitu kan, disitulah. Dan yang paling tahu terhadap kondisi bahan pangan yang kita konsumsi adalah diri kita kan, kayak gitu kan. Apalagi selama ini diberlakukan juga PSBB begitu. Produk-produk yang biasanya masuk ke pasar tradisional atau pasar modern itu sekarang agak terhambat dengan adanya PSBB. Otomatis kan produk juga mulai dibatasi begitu kan. Nggak semuanya ada, dan belum tentu semuanya sehat kayak gitu ya. Kalau misalnya kita menanam sendiri, kita merawat dari kecil, dari biji sampai kita panen, nggak mungkin dong kita memberikan racun untuk tanaman tersebut untuk kita konsumsi buat keluarga, nggak mungkin, kayak gitu kan. Makanya itu menjadi penting. Yang paling penting ada tadi buat kesehatan kita juga. Yang kedua, sebagai sarana efisiensi penggunaan anggaran belanja rumah tangga, kayak gitu ya. Sekarang kan di mana-mana begitu ya terjadi PHK di mana-mana, kemudian juga atau yang menjadi bisnismen ataupun pebisnis juga mulai agak sulit begitu ya, di mana karena terhambat oleh pandemi COVID dan lain-lain. Ya biar minimalisir anggaran pengeluaran rumah tangganya, biasa satu dengan menanam. Kemudian ketiga sebagai sumber pendapatan baru, kayak gitu ya. Jadi tadi yang saya bilang contohnya kalau komunitas bisa menjual bibit tanamannya, bisa menjual sarana produksinya, pupuk komposnya, hasil panen ini bisa dijual, kayak gitu kan. Jadi untuk ekonomi kebangkitan ekonomi wilayah tersebut, kayak gitu. Jadi itu cukup penting ya. Pertama aspek kesehatan, yang kedua aspek ekonomi dan juga sosialnya, kayak gitu. Itu paling banyak sekali ya iya, yang kita harus perhatikan, tapi tentu seru juga kalau itu bisa diimplementasikan ya. Kita bisa mandiri sekali itu di daerahnya masing-masing. Apalagi ini berkaitan dengan kebutuhan pokok, terus buah dan sayuran itu katanya memang kata Pak Dokter ya, nanti Pak Dokter ngomong juga deh, Pak Dokter Dani, soal vitamin itu katanya buah-buahan memang harus setiap hari gitu, kalau nggak salah ya, harus setiap hari dikonsumsi itu buat kita. Nah, boleh kalau misalkan masih ada yang mau bertanya biar semuanya terjawab, tapi kalau sudah tidak ada, Hamal mau tutup nih dengan closing statement nanti dari Kang Herdian. Boleh, kalau ada yang mau raise hand, Pak Rizky tadi katanya mau raise hand lagi. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita tutup saja ya. Sudah, Mas. Baik, Bapak Ibu mungkin segitu saja. Ini closing statement dari Kang Herdian Satria. Boleh silakan untuk menyemangati kita supaya kita bisa melakukan program ini, kemandirian pangan di daerah kita masing-masing. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya sudah memberikan kesempatannya pada saya. Yang pertama saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari segi penyampaian atau dari segi pemahaman saya terhadap ilmu pertanian yang masih kurang begitu kan. Karena juga kan pertanian cukup luas ya, bahasan cukup banyak begitu ya. Sedangkan saya baru menguasai mungkin secuil ya dibandingkan Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua, ada beberapa pertanyaan yang di chat ini saya baca, ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab oleh saya begitu. Saya mohon maaf gitu kan. Karena waktu yang terbatas begitu ya. Jadi mungkin semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu, kemudian juga kita bisa sharing-sharing bersama, kemudian juga atau mungkin komunikasi bisa melalui media yang lain Bapak Ibu. Kemudian terakhir dari saya sebagai motivasi adalah buat keluarga atau kita juga khususnya adalah kita harus membiasakan diri untuk menanam yang dimakan dan juga memakan yang ditanam, kayak gitu kan. Jadi itu sebagai motivasi juga bagi diri kita, minimal kita tahu begitu kan bagaimana merawat tanaman itu prosesnya seperti apa, kemudian juga bahwa di situ kita bisa belajar banyak hal dari berkebun ini, kayak gitu ya. Jadi juga kualitasnya saya yakin terjamin sekali gitu ya dengan menanam itu kan, menanam sendiri maksudnya kan. Kayak gitu, karena nggak mungkin lah kita memberikan semprotan racun kimia atau pestisida kimia untuk
untuk dikonsumsi oleh keluarga sebelum dipanen kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi yang terbaik adalah kita memang menanam mengoptimalkan lahan yang ada itu dimulai dari sekarang kayak gitu kan, dan selanjutnya untuk kita dan keluarga kita di masa yang mendatang kayak gitu. Dan juga semangat ini juga harus ditularkan kepada keluarga kita. Jadi jangan cuma kita aja ya Pak Ibu semua, misalnya yang punya anak pada anak-anak kita harus ditularkan, yang punya saudara kepada saudara kita, yang punya orang tua masih punya orang tua kepada orang tua juga kita tularkan semangat menanam. Karena untuk mengisi waktu selama PSBB ini juga kan dengan menanam kita otomatis bergerak di bawah sinar matahari, tubuh kita menjadi lebih sehat, dan juga melihat yang hijau-hijau biasanya itu pandangan kita lebih segar gitu ya, stres berkurang, lebih segar gitu kan, lebih fresh gitu kan, otak juga begitu ya. Jadi banyak sekali manfaat dari berkebun atau menanam di rumah kita sendiri kayak gitu. Jadi gitu kan ininya atau nuhun. Wow. Tanya. Keren sekali ya. Mudah-mudahan spiritnya bisa menular kepada kita semua Bapak Ibu, dan terima kasih banyak Kang Herdian sudah berbagi ilmu dan sharingnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan ilmunya di wilayah kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung di acara sesi kali ini di Grebek KBA. Tapi sebelumnya, tentunya kita ada foto-foto bareng dulu. Atau mungkin ada sambutan penutup dari Mbak Lika. Kalau nggak ada, Pak Dr. Dani mungkin bisa memberikan sambutan penutupnya sebelum kita foto bareng ya. Baik. Hatur nuhun. Terima kasih Kang Hamal. Terima kasih nih Kang Herdian, teman saya, mitra saya di bidang pertanian. Beliau sangat luar biasa ya Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi selain materi gitu, selain teori, sengaja yang kita datangkan adalah orang yang memang sudah terbiasa praktik, dia punya kebun dan dia pun mempraktikkan ketahanan pangan ini pun di komunitas gitu. Jadi ketika berdiskusi menyampaikan materi gitu, tidak cuma teori tapi juga memang beliau ini sudah melakukan praktik itu di lingkungan, di komunitas dan di kebunnya itu sendiri gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sengaja kenapa kemarin materi ini yang kita bawakan di pertemuan terakhir, karena selain memang banyak yang meminta, kan kemarin kita kasih tuh pilihan ada 12 materi gitu ya, ternyata antusias peserta banyak yang memilih materi ini, Kang Herdian, tentang kemandirian pangan. Kemudian yang kedua yang menjadi pertimbangan kami, Bapak Ibu sekalian gitu, mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang sering mendengar ya, bahwa kegawat daruratan gitu ya, atau kegawat daruratan yang terjadi di masa pandemi ini sekarang tuh dibenturkan pada dua hal. Yang pertama kegawat daruratan kesehatan masyarakat, dan yang kedua adalah kegawat daruratan ekonomi gitu. Maka kan akhirnya saling tarik-tarikan gitu. Ini tuh kesehatan dulu nih yang harus diutamakan. Maka semua orang sebisa mungkin diem di rumah gitu kan. Kalau ngomongin kesehatan kan kayak gitu. Tapi kalau yang misalkan kita concernnya di ekonomi gitu, tapi kan orang diem di rumah juga. Dia kalau selama ini diam di rumah, ya bisa meninggalnya bukan karena virus, tapi karena dia nggak bisa makan gitu. Ya. Nah, terus ada dua kubu, dua concern orang-orang yang satu berfokus pada kesehatan masyarakat, satunya lagi berfokus pada ekonomi gitu. Nah, ini kan sebenarnya ada nih salah satu hal yang bisa menjembatani gimana caranya supaya orang bisa terdorong sehat gitu ya, artinya dia bisa aman dari segi kesehatan masyarakat, terutama buat orang-orang yang punya komorbid atau penyakit penyerta atau yang dia di atas 45 tahun gitu ya. Dan di satu sisi, secara ekonominya dia bisa aman. Artinya aman itu setidaknya dia bisa memenuhi kebutuhan pokok, bahkan bisa menciptakan mungkin sumber penghasilan baru. Lewat cara apa? Nah, salah satu hubnya, salah satu jembatan atau hal yang menjembatani kedua hal tersebut adalah bertani gitu. Saya rasa seperti itu. Nah, dengan bertani, apalagi dengan bertaninya di komunitas, di pekarangan gitu, orang kan jadi tetap berada di rumah gitu kan, sebisa mungkin kalau memang nggak ada urusan, apalagi yang memang dia sekarang misalkan tuh terdampak COVID, harus di PHK, ya dia bisa menanam dulu di rumah gitu kan, terus membangun kemandirian pangan bersama warga, sehingga kan itu bisa berlangsung terus-menerus gitu. Jadi di satu sisi dia tidak terpapar COVID di luarnya dapat, di satu sisi ekonominya pun masih bisa terbantu karena dia menanam apa yang mereka makan, dan dia juga bahkan bisa memproyeksikan pemasukan ya. Tadi Kang Herdian sudah cerita gitu ya, kalau satu rumah 320.000 gitu. Kalau ada 10 rumah yang menanam, tapi mungkin nggak ngambil hasil tanamnya itu gitu ya,
bisa jadi dalam satu komunitas bisa 3,5 juta yang itu bisa dialokasikan buat warga yang terdampak gitu. Nah ini kan sebuah bentuk gotong royong yang sangat baik gitu kan. Jadi bertani ini menurut saya gitu, ini bisa menjadi jembatan untuk bisa memenuhi kebutuhan atau memenuhi menjadi solusi dari masalah kegawat daruratan kesehatan masyarakat dan ekonomi tadi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkaitan dengan Germas, ini benar banget. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di situ bilang salah satunya adalah, jadi kalau Kang Herdian tadi bilangnya adalah makan buah dan sayur, itu benar. Jadi dengan makan buah dan sayur itu tuh didorong untuk setiap hari masyarakat makan buah dan sayur. Ya, ketika dia memenuhi kebutuhan buah dan sayurnya ini salah satunya kan dipenuhi lewat ya bertani tadi di pekarangan atau di ketahanan pangannya tadi di komunitas. Dan sebenarnya Kang Herdian selain bertani, selain makan buah dan sayur, bertani ini memenuhi kaidah Germas yang kedua. Ya ini apa? Beraktivitas fisik. Ya. Jadi Germas itu tuh ada macam-macam poinnya, ya 2 di antaranya dia bisa masuk lewat aktivitas bertani yang selama ini dijalankan oleh Bapak Ibu sekalian, memenuhi kebutuhan buah dan sayur setiap hari, dan yang satunya lagi mendorong orang untuk beraktivitas fisik. Kan bertani beraktivitas fisik ya, Kang Herdian ya? Iya, apalagi kalau kebunnya atau instalasinya cukup besar kan lumayan ngesang juga ya, berkeringat gitu kan. Nah jadi itu bisa memenuhi hal tersebut. Jadi ini sangat baik dengan bertani di pekarangan, di komunitas gitu, itu bisa memenuhi kemandirian pangan di tingkat keluarga, membangun ketahanan pangan di tingkat komunitas, bahkan mungkin kalau di segi kesehatannya membangun kemandirian gizi gitu. Betul. Jadi kan dari asupan gizinya bisa terpenuhi lewat aktivitas-aktivitas yang dilakukan lewat cara seperti ini. Ya, luar biasa, Kang Herdian, terima kasih banyak waktunya dan ilmunya. Bapak Ibu juga sangat luar biasa. Tadi pertanyaannya amat sangat variatif dan banyak gitu ya. Apalagi sebagian tadi saya lihat sudah melakukan, apalagi sebagian ternyata sama juga petani Kang Herdian gitu. Di antara Bapak ini juga ada yang bekerjanya sebagai ya, jadi ini sangat luar biasa. Jadi mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak di 3 kali pertemuan ya kita di Gerebek KBA ini. Semoga sih kita bisa ada kesempatan lagi untuk bertemu di sesi berikutnya, membahas topik-topik yang lain ya. Dan mohon maaf kalau selama ini ada kekurangan gitu Bapak Ibu sekalian, karena ya kita nampaknya harus berpisah di pertemuan terakhir ini gitu. Tapi ya semoga ada event lain atau aktivitas lain yang bisa bersama-sama lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah terakhir sebelum ditutup, berkaitan juga dengan penilaian yang tadi, menambahkan dari yang Mbak Yulika, berkaitan dengan sistem penilaian komunitas siaga COVID yang kemarin disosialisasikan lewat Excel, nanti akan kami permudah Bapak Ibu sekalian untuk mengisi. Caranya apa? Nanti Bapak Ibu nggak usah ngisi di Excel dan ngirim Excel-nya deh. Nanti akan sama Mbak Eka dibuatkan link Google Form kayak pretest proses ini. Bapak Ibu tinggal ngisi nanti ya tidak. Jadi cuma checklist aja. Jadi sehingga lebih mudah dalam mengisi form penilaian sistem pengelolaan komunitas siaga COVID-nya, ya. Jadi nanti nggak usah ngisi Excel-nya dan dikirim Excel-nya, tapi Bapak Ibu cukup mengisi di link yang nanti Mbak Eka akan share, ya. Paling nanti Bapak Ibu tinggal mengisikan bukti dukungnya saja atau mengirim bukti dukungnya saja bisa ke Mbak Eka atau ke Mbak Yulika langsung. Ya, tapi untuk si form penilaiannya yang Excel-nya tadi daripada bingung, nanti dibikinin linknya sama Mbak Eka yang akan di-share ke Bapak Ibu sekalian untuk diisi, ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, tetap semangat sebagai penggerak komunitas siaga COVID di wilayahnya masing-masing ya. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dr. Dani ya sudah memberikan sambutan penutupnya buat kita semua. Nah ini tentunya sebelum kita mengakhiri acara ada foto dulu nih. Dipimpin sama Mbak Eka deh. Mbak Eka ada di sini. Silahkan dibuka kameranya masing-masing, Bapak Ibu. Didekatkan wajahnya untuk dokumentasi. Mbak Eka. Mbak Eka, Noyan. Mikrofonnya. Udah ya. Oke. Ya, mungkin tadi juga udah disampaikan oleh Dr. Dani bahwa ini dan sama Mbak Yulika juga kalau hari ini kita adalah pertemuan terakhir. Tapi semoga
komunikasi dan silaturahmi antara Bapak Ibu dan juga kita-kita yang ada di sini bisa tetap terjalin. Nah, mungkin karena sekarang juga pertemuan terakhir, boleh Bapak Ibu mengaktifkan semua kameranya untuk kita berfoto bersama. Oke, sudah? Ya, sampai gak mari-mari. Tangan ya biasanya Kak Eka ya. Bapak Eman, Pak Sunyoto, belum ini kameranya. Oke, ya nanti saya hitung sampai 3 ya Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi? Oke. Oke. Sekali lagi. 1. Bulalan deh. C. 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah Kang. Terima kasih Mbak Eka ya. Terakhir nih. Oh iya, terakhir ada yang mau disampaikan Mbak Eka? Paling ya itu aja sih Kang yang tadi untuk apa namanya itu link form penilaiannya nanti mungkin akan saya bagikan di apa namanya di grup WA dan termasuk untuk bahan materi hari ini. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang masih ingin ada pertanyaan yang disampaikan ke pemateri, ke Kang Herdi, nanti bisa langsung kontak atau mungkin bisa juga ditanyakan via grup. Mungkin itu aja sih Kang, udah. Sudah saya kirim ya di chat. Ya, juga nomor WA Kang. saya ya. Nanti akan saya bagikan juga ke Kang Hamal, mau dipimpin Yel lagi terakhir ini sebelum kita boleh. Sama siapa? Mbak Eka lagi, ayo. Eka. Mau direkam nih videonya nih. Ah, direkam ya. Nanti di-share ke grupnya ya. Oke. Oke. Ya, Lel, terakhir berarti harus ini ya, harus semangat. Boleh apa namanya? Diaktifin mikrofonnya. Udah, Bu. Udah. Ya, nanti waktu saya bilang Grebek KBA 2020, Bapak Ibu boleh menyebutkan semangat saling bantu sambil mengepalkan tangannya. Oke? Semangat saling bantu, gitu ya. Oke, ya. Oke. Grebek KBA 2020. Semangat saling bantu. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu. Jangan lupa juga untuk mengisi evaluasi kegiatan hari ini. Yang linknya tadi sudah saya bagikan juga di grup Zoom atau nanti saya bagikan di grup WA. Baik. Silakan Bapak Ibu untuk ditutup lagi mikrofonnya. Amal mau tutup dulu acaranya. Terima kasih banyak untuk semua Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara kali ini. Dan tentunya terima kasih banyak. Salam untuk keluarga yang ada di rumah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu semuanya ya. Dan mudah-mudahan diberi rezeki dan umur yang panjang buat Bapak Ibu semua agar tetap bisa mengabdi di masyarakat. Dan tentunya Hamal juga berterima kasih kepada PT Astra International Tbk atas penyelenggaraan acara ini. Dan juga pemateri-pemateri yang luar biasa yang sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Selebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.